Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun. Chapter 71 Bahasa Indonesia. Babak 71, 3 Pembersihan dunia murni. Siapa yang dapat menghancurkan pertahananku? Apa itu pedang abadi Dao? Huang Jihao bertanya. Sok memenuhi matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pedang seluruh sekte terbang tinggi ke langit dan membungkuk ke arah yang sama. Yang paling penting, pedang itu menunjuk ke arah dari yang hebat. Sebuah tebakan muncul di kepala Huang Jihao, membuatnya merasa bahwa itu tidak mungkin. Pria berjubah biru itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, pedang abadi Dao adalah ranah kekuatan mistik pedang Dao. Dalam istilah awam, ini adalah kekuatan mistik pedang Dao yang hanya muncul sekali dalam 10.000 tahun. Aku tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya akan ada seorang jenius dalam pedang Dao di dunia saat ini. Itu adalah kekuatan mistik pedang Dao yang hanya muncul sekali dalam 10.000 tahun. Huang Jihao tercengang. Wajah tampan muncul di benaknya. Mungkinkah dia? Huang Jihao mengertakkan gigi dan bertanya, jika saya bergabung dengan sekte bela diri sejati, dapatkah saya memahami kemampuan surgawi seperti itu? Pria berjubah biru itu terdiam. Sikapnya membuat emosi Huang Jihao semakin rumit. Butuh Han Jue sebulan untuk memahami kekuatan mistik pedang Dao. Dia berhasil. Pendekar pedang di dunia menjadi gila. Namun, Han Jue tidak tahu tentang ini. Fenomena yang terjadi di sekte bela diri sejati juga terjadi di berbagai sekte di dunia budidaya yang besar, termasuk sekte murni giok. Pedang yang tak terhitung jumlahnya melayang di atas sekte. Mereka semua bersenandung saat ujung pedang mereka menunjuk ke gunung berkultivasi dengan rajin menjadi abadi. Ayam neraka hitam bergidik ketakutan. 1. Han Jue mendengar pedang bersenandung dari luar gua dan mau tidak mau membuka matanya. Kesadarannya tersapu dan melihat pedang mengambang. Dia tercengang. Apakah dia yang menyebabkan ini? Dia melihat bayangan pedang di telapak tangannya dan mengepalkan tangan kanannya, menyebabkannya menghilang. Pedang yang melayang di langit turun. Sun Chang'an menatap Han Jue dengan linglung. Ketika Han Jue memahami kekuatan mistik, cahaya pedang meledak dari antara alisnya. Angin kencang mengitari tubuhnya. Digabungkan dengan harta karun numinosnya, gambar ini mengejutkan Sun Chang'an. Sun Chang'an juga mendengar pedang berbunyi. Namun, begitu Han Jue bertepuk tangan, lonceng pedang di luar menghilang. Pedang yang melayang di udara juga jatuh. Apa artinya itu? Fenomena di luar disebabkan oleh Han Jue. Selamat telah memahami kekuatan mistik pedang Dao tingkat abadi. Tolong beri nama. Han Jue sedikit tercengang saat melihat kalimat ini. Tingkat abadi. Kekuatan mistik dibagi menjadi beberapa level. Dia berpikir sejenak dan bergumam, 3 Pembersihan dunia murni. Anda telah berhasil menganugerahkan nama. Karena ini adalah pertama kalinya Anda memahami kekuatan mistik, pemeliharaan Anda telah meningkat. Anda memiliki pilihan berikut. 1. Segera keluar. Kejutkan dunia dengan 3 Pembersihan dunia murni. Anda bisa mendapatkan harta karun numinous. 2. Tetap rendah hati dan berkultivasi. Terus menjadi lebih kuat sampai Anda tak terkalahkan. Anda bisa mendapatkan harta karun numinous. Kedua hadiah itu memberikan harta karun numinous. Itu adalah pemandangan yang langka. Han Jue diam-diam memilih opsi kedua. Kamu memilih untuk berkultivasi dengan cara yang tidak mencolok dan mendapatkan harta karun numinous. 1. Kamu telah memperoleh harta karun numinous kelas 3, bangsal jiwa kaisar bumi. Kaisar jiwa kaisar bumi, harta karun numinous defensif kelas 3. Itu dapat secara otomatis memblokir serangan yang dapat melukai pemiliknya. Harta karun numinous defensif lainnya. Dan itu kelas 3. Luar biasa. Siapa yang bisa mengalahkan saya sekarang? Siapa yang bisa mematahkan pertahananku? Han Jue berpikir dengan gembira. Sebuah pemikiran berani muncul di benaknya. Jika dia segera keluar dan melakukan sesuatu yang terkenal, apakah sistem akan mengambil kembali harta karun numinous? Lupakan. Dia selalu ingin tetap low profile. Sistem telah memberinya pilihan berdasarkan preferensinya. Tidak perlu mengujinya. Han Jue mengeluarkan bangsal jiwa kaisar bumi. Itu adalah kain panjang yang terlihat seperti sutra.
Warnanya keemasan, dan ketika diayunkan, itu tampak seperti awan yang menari. Itu sangat indah. Aku pria yang pantas. Bagaimana saya bisa memakai syal seperti ini? Han Jue mengutuk dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia mulai meneteskan darah di atasnya. Itu tampak seperti barang wanita, tetapi dia tidak akan memberikannya. Harta karun luminous seperti itu akan membawa masalah bagi Xing Hongxuan dan Peri Sisuan. Wei Yuan dengan jelas mengenali harta karun luminous pada dirinya, itulah sebabnya dia sangat terkejut. 2. Setelah menghabiskan beberapa waktu, Han Jue berhasil membuat bangsal jiwa Kaisar Bumi mengenalinya sebagai pemiliknya. Dia berpikir sejenak dan melepaskan mahkota berkilau Frost Lord dari kepalanya. Kemudian, dia mengikat bangsal jiwa Kaisar Bumi di mahkota. Bangsal jiwa Kaisar Bumi panjangnya lebih dari 10 kaki. Ketika itu diikatkan ke Frost Lord's Glaze Crown, itu secara otomatis berkibar. Ini harus dikatakan, Han Jue tampak lebih tampan setelah mengenakan mahkota berlapis Frost Lord. Sun Chang'an tercengang. Apakah guru adalah reinkarnasi dari makhluk abadi? Bangsal jiwa Kaisar Bumi berkibar di sekitar Han Jue. Dia sangat puas. Dia menjadi lebih tampan. Pada saat itu, Li Qingzi datang berkunjung. Fenomena aneh telah menyebabkan cukup keributan. Dia mengira ada musuh. Han Jue menjawab bahwa musuh sudah melarikan diri. Li Qingzi menghela nafas lega dan buru-buru berterima kasih padanya. Seseorang di Great Yan saat ini benar-benar berani menyerang Sekte Murni Giok. Sepertinya masih banyak ahli yang tersembunyi. Saya harus berhati-hati di masa depan dan tidak sombong. Li Qingzi berpikir dalam hati. Dia tidak ingin dipukuli lagi. Jurang Barat, Sekte Sembilan Naga. Huang Zuntian, yang juga Wei Yuan, sedang berkultivasi di kuil Tao. Interiornya tidak besar dan perabotannya sederhana. Ada kuali besar di belakangnya, ada 3 batang dupa di dalamnya, dan asap memenuhi udara. Huang Zuntian membuka matanya. Seorang Taois tua berjalan ke kuil. Dia duduk di depan Huang Zuntian dan tertawa kecil. Junior Wei, aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Huang Zuntian bertanya, ada apa? Hatinya menegang. Rubah tua ini tersenyum. Apakah dia menemukan identitas aslinya? Taois tua itu berkata, sekte saya dan sekte bela diri sejati telah bertarung untuk waktu yang lama. Area sumber daya lainnya di West Abyss juga kurang lebih ditempati. Saya ingin murid sekte saya memasuki dunia kultivasi Great Yan. Mereka lemah, dan pemeliharaan dinasti juga lemah. Sangat cocok untuk kita kembangkan. Setelah kita menduduki Great Yan, kita dapat terus berbaris ke Great Wei. Bagaimanapun, Sekte Surgawi Api Darah telah menyatakan bahwa mereka akan menginjak-injak Yan besar dan menaklukkan Jurang Barat. Anda pernah ke Great Yan sebelumnya dan sudah familiar dengannya. Anda dapat memimpin sekelompok murid elit di sana. Huang Zuntian mengerutkan kening, Serang Yan Agung. Apakah dia lelah hidup? Setelah akhirnya bangkit kembali setelah begitu banyak cobaan, Huang Zuntian tidak ingin menyinggung Han Jue lagi. Taois tua itu tersenyum dan berkata, jika ini dilakukan dengan baik, posisi Master Sekte akan menjadi milikmu cepat atau lambat. Guru telah mengasingkan diri selama 100 tahun, saya tidak tahu apakah dia bisa memasuki alam integrasi tubuh. Kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Kami harus mencari peluang. Huang Zuntian ragu-ragu. Bisakah kita tidak pergi ke Great Yan? Kita bisa pergi ke dunia kultivasi lain. Dunia ini sangat besar dan Great Yan tidak dapat memberi kita banyak manfaat. Taois tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, justru karena Great Yan lemah, sehingga kita harus menyerang mereka. Masalah ini diselesaikan. Persiapkan dirimu, saya akan pergi dan memilih murid terlebih dahulu. Dengan itu, Taois tua itu berdiri. Melihat punggungnya, Huang Zuntian ragu-ragu. Rubah tua, Anda menyebut negosiasi ini, brengsek. Anda memaksa saya. Sepertinya saya tidak punya pilihan selain berjuang untuk posisi Master Sekte Anda. Mata Huang Zuntian berkedip, dia akhirnya menetap dan bisa berkultivasi dalam pengasingan. Namun, orang ini menyebabkan masalah baginya. Meskipun Huang Zuntian pengecut, hidupnya ada di tangan Han Jue. Dia tidak punya pilihan selain bergerak. Sehingga, Huang Zuntian mulai berpikir tentang bagaimana merebut posisi Master Sekte.
Meskipun Taois tua itu jauh lebih kuat darinya, dia tidak panik. 1000 tahun yang lalu, setelah jatuhnya pemimpin sebelumnya dari Sekte Jas Hujan, Huang Zuntian bukanlah pilihan pertama untuk posisi tersebut. Pilihan pertama adalah seniornya. Dia adalah seorang radikal dan ingin membalas dendam. Tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Huang Zuntian. Untuk menjaga sekte tetap aman, Huang Zuntian merencanakan untuk merebut posisinya. 1. Saya tidak bisa bersaing secara langsung. Saya harus menggunakan beberapa metode. Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun Chapter 72 Bahasa Indonesia. Bab 72, tingkat ke-6 dari alam penggabungan Void, pohon fusang. Han Jue menciptakan kekuatan mistik yang menyebabkan keributan besar di dunia. Dunia sangat luas dan Great Yan hanyalah sebuah tempat kecil. Selain seorang Taois bermarga Huang, tidak ada yang percaya bahwa sosok perkasa yang telah menciptakan pedang abadi Dao tersembunyi di Yan besar. 13 tahun kemudian, tidak ada yang menyebutkannya lagi. Tingkat kultivasi Han Jue juga berhasil menembus ke tingkat ke-6 dari alam penggabungan Void. Itu semua berkat Sun Chang'an. Kehadirannya di gua tempat tinggal meningkatkan spirit Qi, juga meningkatkan kecepatan kultivasi Han Jue dalam prosesnya. Bagaimanapun, ini adalah ginseng spiritual kuno. Itu setara dengan harta berbentuk manusia. Itu juga merupakan harta karun alami di alam abadi. Kamu sudah berusia 300 tahun, 100 tahun lagi telah berlalu di jalur kultivasi, Anda memiliki pilihan berikut. 1. Segera keluar dari pengasingan dan tunjukkan kepada dunia betapa kuatnya Anda. Anda bisa mendapatkan telur dari binatang surgawi pemeliharaan. 2. Berkultivasi dengan cara yang tidak mencolok dan sembunyikan pencapaian Anda. Anda bisa mendapatkan harta karun numinous. Han Jue diam-diam memilih opsi kedua. Kamu memilih untuk berkultivasi dengan cara yang tidak mencolok dan mendapatkan harta karun numinous. Selamat telah mendapatkan harta karun numinous kelas 3, rantai abadi pelindung hati. 2. Rantai abadi pelindung jantung, harta karun numinous defensif kelas 3. Itu dapat secara otomatis menyerap ki roh langit dan bumi hingga mencapai kapasitas penuh. Itu tidak akan mempengaruhi kultivasi tuannya dan secara otomatis akan melindungi tuannya selama pertempuran. Itu adalah harta karun numinous defensif lagi, dan itu tidak menggunakan tempat yang ada di tubuhnya. Sistem, Anda yang paling mengenal saya. Han Jue berpikir dengan gembira. Dia mengeluarkan rantai abadi pelindung hati. Itu adalah rantai kristal, indah dan indah. Setelah beberapa saat, rantai abadi pelindung jantung mengenali pemiliknya. Han Jue memakainya di lehernya. Sun Chang'an diam-diam iri. Guru memiliki begitu banyak harta dharma. Mungkinkah ini warisannya? Guru hanya bisa mengeluarkannya dan memakainya setelah menembus ke tingkat kultivasi tertentu. Han Jue sedang dalam suasana hati yang baik. Dia mengabaikan tatapan Sun Chang'an dan memeriksa email-emailnya. Siapa yang paling menderita selama bertahun-tahun? Murid Anda yang Tiandong diserang oleh binatang buas, X3911. Teman baikmu Mo Fujo diserang oleh seorang kultivator yang saleh, X672. Murid Anda Suki diserang oleh seorang pembudidaya jahat, X3028. Teman baikmu Zhou Fan telah membunuh banyak orang, karma negatifnya luar biasa. Teman baikmu Huang Zuntian diserang oleh para kultivator yang saleh, X105. 1. Anjing surgawi chaotic hewan peliharaan Anda diserang oleh seorang pembudidaya jahat, X4003. Murid Anda Suki ditangkap oleh bangsawan dinasti jin besar. Murid Anda Suki menyebarkan nasib buruk. Dinasti jin agung telah mengalami ribuan tahun bencana belalang, banjir, dan wabah penyakit. Gunung dan sungai berada di ambang kehancuran. 2. Wow, murid dan hewan peliharaan Han Jue akhirnya mencapai 3 besar dalam daftar dipukuli dengan upaya tanpa henti mereka. Mereka akhirnya melakukannya. Lupakan Suki, dia adalah kutukan. Yang Tiandong dan Chaotic Heavenly Dog benar-benar mengkhawatirkan. Zhou Fan benar-benar iblis, Han Jue punya perasaan. Mo Fujo mungkin telah dipaksa, tetapi Zhou Fan pada dasarnya adalah iblis. Bagaimanapun,
Apa yang telah dia lakukan di sekte dalam telah dikritik. Han Jue menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Dia berdiri dan berkata, "Murid, ikuti saya keluar. Aku akan mengajarimu dan Black Hair Chicken beberapa teknik." Sun Chang'an terkejut ketika mendengar ini, dan dia buru-buru berdiri dan mengikuti. Di gurun tak berujung, belalang yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti debu. Sesosok bergerak maju dalam badai belalang. Dia berjalan tidak tergesa-gesa seolah-olah dia sedang berjalan-jalan. Belalang di sepanjang jalan tidak berani mendekatinya. Itu adalah Suki. Suki memiliki ekspresi bangga di wajahnya saat dia berpikir, guru benar-benar mampu. Bahkan wabah belalang yang mampu menghancurkan sebuah dinasti menjauh dariku. Setelah bertahun-tahun, dia telah mengalami banyak kesengsaraan, tetapi dia selalu mampu bertahan. Dia mencoba menelepon Han Jue, tetapi tidak ada jawaban. Dia akhirnya mengerti, tuannya sedang mengujinya. Dia dimaksudkan untuk menikmati perasaan sendirian. Lagi pula, tuannya selalu menyendiri dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Hanya dengan menahan kesepian mutlak seseorang dapat mencapai keabadian dan mencari Dao. Setelah itu, Suki tidak lagi menelepon Han Jue dan santai. Belum lama ini, dia telah ditangkap oleh keluarga kekaisaran dinasti Jin besar, tetapi dia tidak panik. Sebaliknya, dia menikmatinya. Dia bertarung dengan mereka, dan hasilnya seperti yang dia duga. Namun, ketika dia benar-benar tidak mampu mengalahkan musuhnya atau lolos dari kematian, tuannya telah bertindak. Suki berpikir sambil maju. Dia telah bepergian selama beberapa dekade. Dia tampak lelah bepergian dan lelah, tetapi matanya cerah. Tak lama, Suki melihat pohon bengkok setinggi 100 kaki di depan. Ada sosok di bawahnya. Dia segera bergegas. Badai belalang berhenti dan mulai kembali, tidak lagi mengejarnya. Tidak menyadari anomali ini, Suki bergegas ke pohon tua. Seorang lelaki tua compang camping duduk di bawah pohon. Wajahnya berkerut seperti kulit kayu di belakangnya. Suki menangkupkan tinjunya dan bertanya, "Senior, apakah negara bagian utara ada di depan?" Tanpa membuka matanya, tetua itu berkata, "Ya, negara bagian utara." Mendengar ini, Suki tiba-tiba ingin menangis. Puluhan tahun. Hampir 100 tahun, dia akhirnya tiba di tujuannya. Negara bagian utara, dia telah bermimpi berkali-kali untuk mencapai negara bagian utara. Air mata mengalir di wajahnya. Dia segera berbalik dan berlutut. Matanya seolah berkata, "Guru, apakah Anda melihat ini? Aku tidak mengecewakanmu." Pria tua itu membuka matanya dan menatapnya dengan ekspresi aneh. Dia bertanya, "Apakah Anda begitu senang mencapai negara bagian utara? Apa kamu tahu di mana itu?" Suki berdiri dan menoleh padanya. Ia menyeka air matanya dan tersenyum. "Aku tidak tahu. Tapi sekte penjinakan iblis ada di negara bagian utara, kan?" Pria tua itu mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah Anda terkait dengan sekte penjinakan setan?" "Aku ingin bergabung dengan mereka," Suki berkata dengan tegas dan percaya diri, sama seperti ketika dia pertama kali bergabung dengan sekte murni Giok. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ambang sekte penjinakan iblis sangat tinggi. Bahkan jika Anda sudah memiliki kultivasi rana inti emas, tidak mudah untuk bergabung. Negara bagian utara adalah tempat di mana setan menari. Junior, izinkan saya memberi Anda nasihat. Jangan memasukinya. Ini adalah mata air kuning dari dunia fana." Suki tersenyum. "Satu apa yang saya takutkan, seseorang mendukungku." Segera, Suki menangkupkan tinjunya ke arahnya dan berjalan menuju wilayah utara dengan kepala terangkat tinggi. Pria tua itu menunjukkan senyum mengejek dan tidak menghalanginya. 5 tahun kemudian, Gridyan menyambut badai salju yang langka. Seluruh Jadepure Sek tertutup salju, tampak seindah lukisan. Han Jue berjalan keluar dari gua tempat tinggal dan berdiri di tepi tebing. Yang dia lihat hanyalah putih. Setelah hidup selama 300 tahun, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi salju yang begitu lebat. Dia tidak bisa tidak memikirkan Jing. Tanda ini. Mungkinkah kutukan itu telah kembali? Saat Han Jue berpikir, 3 baris kata tiba-tiba muncul di depannya. Terdeteksi bahwa iblis berusia 10.000 tahun akan bangun. Anda memiliki pilihan berikut.
1. Keluar dan bunuh iblis untuk menyelamatkan dunia. Anda bisa mendapatkan harta karun numinous dan warisan kekuatan mistik. 2. Lanjutkan berkultivasi dan jauhi bahaya. Lindungi diri Anda dan Anda bisa mendapatkan benih harta karun alami secara acak. Setan berusia 10.000 tahun, itu terdengar sangat buas. Aku akan bodoh untuk mencoba dan membunuhnya. Han Jue memilih opsi kedua tanpa ragu-ragu. Han Jue tidak memulai jalur kultivasi untuk menyelamatkan orang, tetapi untuk hidup lebih lama. 1. Kamu memilih untuk terus berkultivasi dan menjauh dari bahaya. Anda akan mendapatkan benih harta karun alami secara acak. Selamat mendapatkan bibit pohon fusang, pohon surgawi surga dan bumi. Itu dapat meningkatkan ki roh surga dan bumi. 10.000 tahun kemudian, ia dapat menarik gagak emas. 1.000.000 tahun kemudian, ia dapat terhubung ke dunia lain. 6. Providence tingkat atas. Berkultivasi diam-diam selama 1.000 tahun. Chapter 73 Bahasa Indonesia. Babak 73. Raja Iblis Diansu. Langit tenang Taois. Pohon fusang. Han Jue melihat benih yang tiba-tiba muncul di tangannya dan mengangkat alisnya sedikit. Pohon fusang sangat terkenal dalam mitologi Tiongkok. Itu terkait dengan matahari. Itu bisa menarik gagak emas 10.000 tahun kemudian, tetapi bukankah gagak emas adalah matahari itu sendiri? 1.000.000 tahun kemudian, itu akan terhubung ke dunia lain. Han Jue mengabaikan hal ini. 1.000.000 tahun terlalu lama. Benih pohon fusang berbentuk seperti inti buah persik dan tidak biasa. Sulit membayangkan bahwa ini adalah benih pohon surgawi. Han Jue berbalik dan datang ke tempat tinggal gua. Dia memanggil Sun Chang'an keluar. Tuan, ada apa? Sun Chang'an bertanya dengan antisipasi di matanya. Mungkinkah guru ingin mengajari saya kekuatan mistik? Han Jue menyerahkan benih itu dan berkata, ini adalah benih yang berharga. Mulai hari ini dan seterusnya, tanamlah di sini dan bermeditasi di depannya setiap hari. Anda harus melindunginya dengan baik. Jika tidak tumbuh dengan baik, itu akan menjadi kesalahan Anda. Bingung? Sun Chang'an bertanya. Salahku? Salahnya akan ada padamu. Ah, Sun Chang'an panik. Han Jue mengabaikannya dan langsung memasuki gua tempat tinggal untuk terus berkultivasi. Sun Chang'an berjongkok dan menatap benih pohon fusang dengan gugup. Dia menggali salju di sekitarnya untuk mencegah benih menjadi dingin. Ini adalah pertama kalinya Han Jue memberinya misi. Dia sangat gugup. Yang paling penting adalah benih ini, jika mati, tidak akan ada kesempatan kedua. Dunia yang luas tertutup salju. Di pegunungan, iblis yang tak terhitung jumlahnya merangkak di hutan. Mereka mengenakan jubah salju dan tampak seperti patung es. Yang Tiandong berdiri di bawah pohon dan menunggu, tubuhnya juga tertutup salju. Dia berpakaian hitam dan memiliki penampilan iblis. Rambutnya sebagian besar berwarna putih dan pupil matanya berwarna merah darah. Dia jelas-jelas setan. Dua tatapannya tertuju pada puncak gunung di depan. Puncak gunung ini seperti pedang yang menunjuk ke langit. Itu lebih tinggi dan lebih lurus dari pegunungan di sekitarnya. Salju turun di gunung dan meleleh, dan orang bisa samar-samar melihat gumpalan aura iblis melingkari puncak. Angin dan salju berputar-putar di sekitar gunung seperti tornado putih. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Yang Tiandong melihat iblis pohon tua di sampingnya dan bertanya, berapa lama lagi? Setan pohon tua mengguncang binatang yang belum terbangun di tubuhnya dan berkata, mungkin segera. Ini adalah Raja Iblis terkuat dari Yan Agung sejak zaman kuno. Raja Iblis Diansu. Begitu dia lahir, kita akan mengikutinya dan mengantarkan era kemakmuran bagi ras iblis. Yang Tiandong mengerutkan kening. Jika dia benar-benar sekuat itu, mengapa dia tidur selama 2000 tahun? Yang Tiandong melengkungkan bibirnya dan bertanya. Dia ambisius. Dia ingin menjadi Raja Iblis paling kuat di Yan Besar. Dia akhirnya mulai. Tetapi iblis berusia 10.000 tahun akan bangkit kembali. Semua Raja Iblis dari Yan Agung datang untuk memberi hormat. Yang Tiandong tidak punya pilihan selain mengikutinya. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, masih belum ada Yan hebat. Tempat ini tidak berpenghuni dan merupakan surga bagi kami para iblis.
Raja Iblis Diansu adalah satu-satunya Raja Iblis di negeri ini. Semua iblis mendengarkannya sampai suatu saat, ketika seorang pembudidaya manusia secara tidak sengaja memasuki tanah ini, Raja Iblis Diansu melihat bahwa dia terluka dan menyelamatkannya. Namun, orang itu membalas kebaikan dengan tidak tahu berterima kasih dan menarik banyak kultivator untuk menyerang kami. Perang yang berlangsung selama beberapa dekade meletus. Raja Iblis Diansu disegel di sini. Kami para iblis mati atau melarikan diri. Kurang dari 1 dari 10 yang tersisa. Setan pohon tua mulai berbicara tentang masa lalu. Nadanya dipenuhi dengan kebencian. Kami telah menunggu Raja Iblis Diansu untuk bangkit dan kembali. Para pembudidaya yang kuat dari saat itu sudah jauh. Grid Yan saat ini tidak bisa menghentikan Raja Iblis Diansu. Dengan mengatakan itu, setan pohon tua mengungkapkan ekspresi fanatik. Yang Tiandong mengerutkan kening dan bertanya, bukankah para pembudidaya itu khawatir Raja Iblis Diansu akan bangkit kembali? Setan pohon tua mengejek, hati manusia lebih buruk daripada hati iblis. Setelah 2000 tahun, mereka tidak lagi bersatu melawan musuh bersama. Mereka mungkin sudah saling membunuh, hanya sedikit yang masih hidup. Yang Tiandong terdiam. Dia memikirkan tuannya dan sekte murni Giok dan bertanya, ketika Raja Iblis Diansu dibangkitkan, apakah dia pasti akan membantai seluruh umat manusia dari Yan Agung? Tentu saja, setan pohon tua mengakui. Mata yang Tiandong berkedip. 1. Badai salju Grid Yan berlangsung selama 2 tahun, menyebabkan banyak orang mati. Dinasti tidak punya pilihan selain mencari bantuan dari dunia kultivasi. Dengan bantuan para pembudidaya, bencana itu diringankan. Suatu hari, aura iblis yang menjulang tinggi meletus, menyebabkan langit berubah warna dan membuat dunia kultivasi gelisah. Li Qingxi bahkan datang untuk mencarinya. Han Jue tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan bahwa iblis berusia 10.000 tahun telah muncul. Itu sangat menakutkan Li Qingxi sehingga dia segera kembali dan meminta seluruh sekte untuk berjaga-jaga. Namun, iblis misterius berusia 10.000 tahun itu tidak datang. Dalam sekejap mata, 5 tahun lagi berlalu, Han Jue masih sedikit kurang dari tingkat ke-7 dari Void Amalgamation Realm. Mengenai fakta bahwa iblis berusia 10.000 tahun tidak menelan Grid Yan, Han Jue menduga bahwa iblis itu baru saja bangun dan kultivasinya belum sepenuhnya pulih. Salju yang menutupi Grid Yan juga telah mencair. Perdamaian kembali, Han Jue berhenti berkultivasi dan berjalan keluar dari gua tempat tinggal. Setelah 7 tahun, pohon fusang telah tumbuh menjadi anakan. Sun Chang'an sangat berhati-hati dalam merawat pohon fusang, takut tidak akan tumbuh dengan baik. Melihat Han Jue keluar, dia buru-buru bangkit. Tuan, Sun Chang'an membungkuk hormat. Han Jue mengangguk dan menatap pohon fusang. Pohon fusang tampak seperti 2 pohon murbei yang saling terkait, itu terlihat sangat mempesona. Saat ini, pohon fusang sudah mulai menghasilkan kiroh langit dan bumi. Meskipun sangat lemah, itu pertanda baik. Perbedaan antara pohon surgawi dan harta biasa adalah bahwa ia memiliki periode kultivasi yang panjang. Han Jue tidak terburu-buru, dia hanya membutuhkan pohon fusang untuk tumbuh dengan lancar. Ayam neraka hitam membesarkan anjing surgawi yang caotik. Sementara ginseng spiritual kuno memelihara pohon fusang. Ya, satu pertandingan yang bagus, Han Jue berpikir dengan bangga. Setelah mengamati pohon fusang, Han Jue mulai meregangkan tubuhnya. Dia telah bermeditasi terlalu lama, jadi ada baiknya untuk berolahraga sesekali. Sun Chang'an mengamati dengan ama. Dia menemukan bahwa meskipun tindakan Han Jue tampak sederhana, mereka mengandung beberapa makna yang mendalam. Dia tidak mengerti, tapi itu mengesankan. Tindakan Han Jue biasa terjadi di kehidupan sebelumnya, tapi itu sangat baru di dunia ini. Saat dia meregangkan pinggangnya dan mengangkat kakinya, Han Jue mulai menguji orang terkuat di sekte murni Giok selain dia. Dia takut iblis berusia 10.000 tahun itu akan menyusup ke sekte. Langit tenang Taois, tingkat ke-9 dari alam penggabungan Void, penatua sekte surgawi api darah. Sekte surgawi api darah, bukankah ini sekte yang menyatukan dunia kultivasi Gridway?
Han Jue masih ingat bahwa Li Qingxi berkata bahwa Sekte Surgawi Api Darah telah mengancam untuk menaklukkan Yan Agung. Dia tidak berharap mereka mengirim orang begitu cepat. Han Jue mulai menguji lokasi Taoist Calm Sky. Dia menyamar sebagai murid Sekte Dalam dan berkeliaran di sekitar pavilion hewan peliharaan. Dia mungkin ingin menyusup ke Ten Tausat Demon Realm. Han Jue ragu-ragu tentang cara membunuh orang ini. Jika dia bergerak, dia mungkin akan melukai orang yang tidak bersalah. Di pavilion hewan peliharaan, menyamar sebagai murid laki-laki muda, Taoist Calm Sky memegang sebuah buku yang mencatat spesies binatang iblis di alam 10.000 iblis. Ini adalah sekte nomor 1 dari Great Yan. Betapa lemahnya, Taoist Calm Sky berpikir dengan jijik. Dia telah menyusup ke Sekte Murni Giok selama beberapa waktu dan menemukan bahwa fondasi sekte dalam semua aspek jauh lebih rendah daripada Sekte Surgawi Api Darah. Selanjutnya, hanya tetua pembunuh dewa misterius yang tersisa. Taoist Calm Sky meletakkan buku itu dan berjalan keluar dari pavilion hewan peliharaan. Lokasi tetua pembunuh dewa sangat mudah ditentukan. Gunung berkultivasi dengan rajin menjadi abadi sudah menjadi tempat dengan kiroh terkaya di seluruh sekte. Para murid dapat menebak bahwa di sanalah dewa pembunuh tetua berada dalam pengasingan. Taoist Calm Sky sudah bertanya-tanya, kultivator terkuat Great Yan, saya bertanya-tanya betapa menyedihkannya Anda akan terlihat ketika Anda berlutut di depan saya dan memohon belas kasihan. Taoist Calm Sky berpikir dalam hati. Dia berada di tingkat ke-9 dari Void Amalgamation Realm. Bahkan pendiri Jade Pure Sek tidak akan cocok untuknya. Setelah membunuh tetua pembunuh dewa, haruskah dia memusnahkan Sekte Murni Giok tanpa ada yang memperhatikan? Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun. Chapter 74 Bahasa Indonesia. Bab 74, tidak peduli apa, jangan pergi ke Great Yan. Sekte Surgawi Api Darah tidak mengirim Taoist Calm Sky ke Great Yan. Dia telah mencari keabadian di luar dan telah memperoleh surat-surat rahasia dari sekte tersebut. Dia tahu tentang rencana sekte dan kebetulan melewati Sekte Murni Giok dalam perjalanan kembali. Dia berpikir bahwa jika dia bisa mengalahkan sekte terkuat di Great Yan di sepanjang jalan, Sekte Surgawi Api Darah akan dapat menyerang dunia budidaya Yan besar dengan mudah. Sebelum menyusup ke Sekte Murni Giok, Taoist Calm Sky tidak menganggap serius sekte tersebut. Dia hanya bersembunyi untuk jangka waktu tertentu untuk berhati-hati. Di dunia kultivasi, kecerobohan selalu merupakan kesalahan fatal para kultivator. Setelah memastikan latar belakang Jade Pure Sek, Taoist Calm Sky santai. Dia merasa bahwa sekte seperti itu tidak akan memiliki ahli di levelnya. Mengapa 9 kuali Taoist tidak mau tinggal di Sekte Murni Giok? Karena jika dia tetap di sekte, kultivasinya tidak akan meningkat. Seperti yang dipikirkan Taoist Calm Sky, dia terbang menuju gunung berkultivasi dengan rajin menjadi abadi. Dia tiba-tiba merasa tidak nyaman saat dia menatap puncak langit yang dipenuhi dengan spirit ki. Taoist Calm Sky segera berhenti di udara dan mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Pikirnya gugup. Setelah berada di dunia kultivasi selama bertahun-tahun, dia mempercayai instingnya. Ini adalah bentuk naluri yang telah ditempa melalui cobaan yang tak terhitung jumlahnya. Berkultivasi dengan rajin menjadi gunung abadi benar-benar membuatnya merasakan bahaya. Mungkinkah tetua pembunuh dewa dari Sekte Murni Giok benar-benar tidak sederhana? Tapi secara logika, tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan sekuat itu. Mungkinkah dia tidak bisa dinilai dengan akal sehat? Taoist Calm Sky berpikir sejenak dan menjentikkan tangan kanannya. Sebuah fragmen jiwa ditembakkan. Dengan cara ini, bahkan jika dia mati, dia bisa dilahirkan kembali. Taoist Calm Sky menyesuaikan keadaan pikirannya dan terus bergegas ke gunung berkultivasi dengan rajin menjadi abadi. Semakin dekat dia ke gunung abadi, semakin gelisah dan penasaran dia menjadi. Monster seperti apa dewa pembunuh dewa Sekte Murni Giok itu? Pada saat yang sama, di gunung berkultivasi dengan rajin menjadi abadi, Han Jue berdiri di tepi tebing dan menunggu dengan tenang. Dia bisa merasakan aura Taoist Calm Sky mendekat dan mau tidak mau merasa geli. Dia telah khawatir tentang bagaimana menghadapi orang ini, tetapi untuk berpikir bahwa orang ini akan datang mengetuk pintunya.
Angin sepoi-sepoi bertiup melewati Mystic Divine Robe milik Han Jue Golden Cicada. Bangsal jiwa Kaisar Bumi di mahkota berkilau Frost Lord-nya berkibar tertiup angin. Dia seperti dewa dari surga dan memiliki temperamen yang tak tertandingi. Taoist Calm Sky melihatnya dari jauh. Apa pria yang tampan? Dia hanya di tingkat ke-9 dari Foundation Establishment Realm. Mungkinkah dia murid dari tetua pembunuh dewa? Taoist Calm Sky berpikir dalam hati. Tingkat kultivasi Han Jue disembunyikan oleh sistem. Bahkan pembudidaya Void Amalgamation Realm tidak bisa melihatnya. Langit tenang Taoist terbang ke gunung berkultivasi dengan rajin menjadi abadi. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya dan menamparkan ke depan. Retakan muncul di formasi susunan pelindung gunung. Tanpa suara, dia masuk. Taoist Calm Sky mendarat di samping Han Jue dan bertanya sambil tersenyum, apakah penatua pembunuh dewa ada di sini? Orang yang begitu tampan, haruskah saya membawanya pergi sekarang dan menggunakannya ketika saya harus menjalani kepemilikan? Taoist Calm Sky berpikir dalam hati. Taoist Calm Sky memiliki kesan yang baik tentang Anda. Kesukaan saat ini, 2 bintang. Melihat pemberitahuan itu, Han Jue terdiam. Apakah ini pria lain yang mudah terpesona oleh ketampanan? Han Jue menjentikkan tangan kanannya dan mengeluarkan pedang penghakiman primordial. Setelah melihat pedang, pupil Taoist Calm Sky mengerut. Pedang ini, tunggu, seluruh tubuhnya, tampaknya ditutupi harta karun numinous. Apakah dia tetua pembunuh dewa? Taoist Calm Sky terkejut. Han Jue menebasnya saat dia memegang pedang. Aura pedang hitam menyapu langit seperti bulan sabit hitam. Itu sangat spektakuler. Ledakan. Taoist Calm Sky dikirim terbang oleh pedang ki dari pedang dewa hantu hukuman surgawi. Darah berceceran di sekujur tubuhnya saat dia memuntahkan darah. Pedang ki yang mendominasi. Taoist Calm Sky bergidik. Aku tahu itu. Instingnya benar. Sebelum Taoist Calm Sky bisa menstabilkan dirinya sendiri, dia melihat bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul ke segala arah dan menyerangnya. 3 pembersihan dunia murni. Ribuan bayangan pedang menutupi langit. Seolah-olah langit tenang Taoist dikelilingi oleh ribuan pedang dan tidak punya tempat untuk lari. Dalam sekejap, Taoist Calm Sky mengeluarkan harta karun numinous. Itu adalah pagoda hijau kecil yang dengan cepat berkembang dan menutupi tubuhnya. Ribuan bayangan pedang bertabrakan dengannya, menghancurkan tubuhnya dan pagoda hijau menjadi debu. Energi roh meledak dan cahaya terang meledak. Mereka dari semua warna dan mengguncang langit. Han Jue berdiri di tepi tebing dan melihat kembang api yang mempesona di langit. Apa pemandangan yang indah. Seperti yang diharapkan dari seorang kultivator realem penggabungan Void tingkat 9, dia benar-benar memaksa Han Jue untuk menggunakan 2 gerakan. Han Jue yakin bahwa tubuh Taoist Calm Sky dan Essence Soul sudah hancur. Sayang sekali, cincin penyimpanan Taoist Calm Sky juga hancur. Menjadi terlalu kuat belum tentu merupakan hal yang baik. Han Ju menghela nafas. Di pintu masuk gua, duduk di dekat pohon fusang, Sun Chang'an tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Han Jue bergerak. Kekuatan 3 pembersihan dunia murni mengejutkan matanya. Sungguh kekuatan mistik yang mendominasi. Pepohonan di kejauhan masih bergetar karena angin, bukti kengerian kemampuan ini. Setengah jalan ke atas gunung, ayam neraka hitam juga menyaksikan adegan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Gemuruh di sini sangat keras, menarik para tetua sekte dalam. Li Qingzi datang ke Han Jue terlebih dahulu dan bertanya dengan gugup, apa yang terjadi? Han Jue berkata dengan tenang, langit tenang Taoist dari sekte surgawi api darah datang ke sini. Apa? Langit tenang Taoist? Di mana? Li Qingzi gemetar ketakutan. Han Jue menjawab, dia sudah mati. Li Qingzi tercengang ketika mendengar itu. Dia segera mengungkapkan ekspresi terkejut dan dengan hati-hati bertanya, Penatua Han, Anda sudah di alam integrasi tubuh. Han Jue menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana bisa? Aku jauh dari itu. Jangan menyebarkan berita tentang apa yang terjadi hari ini untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Sangat menyenangkan membiarkan sekte surgawi api darah menderita dalam keheningan. Petik 2. Li Qingzi mengangguk dan buru-buru pergi untuk mengevakuasi para tetua.
Setelah meninggalkan gunung budidaya abadi, dia mengingat kata-kata dan sikap Han Jue dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Daois Kamsky, dia adalah sosok nomor satu dari Bloodfire Heavenly Sect. Li Qingzi bergumam pada dirinya sendiri seolah-olah dia sedang bermimpi. Han Jue kembali ke tempat tinggal gua, mengabaikan tatapan kagum Sun Chang'an. Dia memperhatikan bahwa ikon Daois Kamsky belum menghilang. Apa yang terjadi? Dia tidak mati. Dia jelas telah menghancurkan jiwa dan tubuhnya sekarang. Apakah ada sesuatu yang salah? Mungkinkah dia memiliki klon atau semacamnya? Han Jue tidak bisa mengetahuinya, jadi dia mengeluarkan kitab kemalangan dan mulai mengutuk Daois Kamsky. 3,3 tahun kemudian, fragmen jiwa Daois Kamsky akhirnya lolos kembali ke Bloodfire Heavenly Sect. Orang yang menerimanya adalah Master Sekte, Liu Bumi. Liu Bumi mengenakan jubah hitam dan memiliki ekspresi dingin. Dia memancarkan aura yang mengesankan dan tatapannya menindas. Di aula, Liu Bumi duduk di kursi kepala dan mengerutkan kening. Kakak senior, mengapa kamu dalam keadaan yang menyedihkan? Fragmen jiwa Daois Kamsky bergetar. Setelah dikalahkan oleh Han Jue, ia menghadapi berbagai macam kesengsaraan surgawi saat melarikan diri. Dia sangat tidak beruntung. Untungnya, dia tangguh dan berhasil bertahan hidup. Saudara muda, apakah kamu akan menyerang Yan besar? Daois Kamsky mengertakkan gigi dan bertanya. Ketika dia memikirkan wajah Han Jue yang tak tertandingi, jiwanya bergetar tak terkendali. Liu Bumi menjawab, benar. Kami akan mengambil tindakan paling lama dalam 5 tahun. Saya siap. Pada saat itu, tamu yang kami undang juga akan mengambil tindakan. Jangan pergi ke Yan hebat. Yan Agung tidak bisa disentuh. Sekte Jadepure menyembunyikan sosok perkasa yang menakutkan. Anda harus tahu kekuatan saya. Tingkat kultivasi saya berada di tingkat ke-9 dari Void Amalgamation Realm, tetapi saya bahkan tidak dapat memblokir satu serangan pun dari orang itu. Aku terbunuh bahkan sebelum aku bisa menyerang. Daois Kamsky sangat gelisah dan ketakutan. Jika kita pergi ke Great Yan, kita pasti akan mati. Bahkan jika sesepuh tamu alam integrasi tubuh kita menyerang, kita tidak akan menjadi lawannya. Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun. Chapter 75 Bahasa Indonesia. Babak 75, Kesalahan Fatal Han Jue. Betulkah? Mata Liu Bumi melebar karena terkejut. Ada orang seperti itu di Great Yan. Daois Kamsky menggertakkan giginya dan berkata, lihat aku, bukankah ini cukup bukti? Liu Bumi terdiam. Sebelum mengundang tamu Body Integration Realm, Daois Kamsky adalah ahli terkuat dari Bloodfire Heavenly Sect. Liu Bumi bisa menjadi Master Sekte berkat bantuannya. Dia awalnya berpikir bahwa zaman keemasan darah api surgawi Sekte akan segera tiba. Tanpa diduga, Daois Kamsky mengalami kemunduran di Sekte Murni Giok. Liu Bumi menggertakkan giginya dan bertanya, siapa itu? Daois Kamsky menghela nafas dan berkata, Penatua Pembunuh Dewa. Jika Anda mengirim seseorang untuk menyelidiki, Anda mungkin dapat mengetahui tentang reputasinya. Orang ini sangat low profile, tetapi Sekte Jadepure mampu menjadi sekte nomor 1 di Great Yan. Dia adalah alasan utamanya. Liu Bumi mengerutkan kening. Dia tidak bisa mengerti bagaimana ahli seperti itu bersedia tinggal di Great Yan. Lupakan, kami tidak akan memprovokasi Great Yan. Mari kita mulai dari negara bagian West Abyss. Liu Bumi menghela nafas. Daois Kamsky mengangguk. Wajah Han Jue muncul di benaknya lagi. Aku tidak bisa memprovokasi di apapun yang terjadi. Pada tahun keempat setelah membunuh Daois Kamsky, Han Jue akhirnya berhasil menembus level ke-7 dari Void Amalgamation Realm. Setelah menerobos, dia mengklik hubungan interpersonal. Daois Kamsky masih hidup. Han Jue tertekan. Ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat tertekan. Dia jelas telah membunuhnya, jadi mengapa dia masih hidup? Daois Kamsky, tingkat ke-9 dari Void Amalgamation Realm. Seorang penatua dari Sekte Surgawi Api Darah, dia dipenuhi rasa takut karena Anda. Dia tidak berani menghadapimu sendirian lagi. Kesukaan saat ini, 2 bintang.
Satu-satunya hal yang menghibur Han Jue adalah bahwa Taoist Kamsky ketakutan olehnya. Kebaikan tidak hanya berarti perasaan yang baik. Han Jue menduga bahwa kesukaan ini didasarkan pada kesan Taoist Kamsky tentang penampilannya. Karena dia sangat takut dan tidak berani membencinya, dia mempertahankan kesukaan ini. Taoist Kamsky mengingatkan Han Jue tentang sesuatu. Mungkin dia bisa menghancurkan musuh-musuhnya, tetapi dia mungkin tidak selalu membunuh mereka setiap saat. Di dunia kultivasi, ada banyak orang yang mampu. Saat musuh semakin kuat, mereka akan memiliki banyak cara untuk melindungi hidup mereka. Dia harus berhati-hati ketika membunuh musuh di masa depan. Akan lebih baik untuk menyergap dan menangkap mereka lengah. Han Jue dengan hati-hati mengingat pertarungan itu. Dia merasa bahwa masalahnya bisa disebabkan oleh dia menyerang 2 kali. Ya, itu pasti masalahnya. Dia harus membunuh musuh secara instan. Dia tidak bisa memberi musuh ruang bernapas. Aku terlalu ceroboh. Dia tidak bisa lengah di masa depan. Menjadi ceroboh adalah kesalahan fatal. Setelah mengetahui masalahnya, tatapan Han Jue menjadi tegas. Lain kali dia menyerang, dia akan menggunakan kekuatan penuhnya tanpa ragu-ragu. Kemudian, Han Jue menutup matanya dan terus berkultivasi. Bagian utara Gritian tertutup salju dan es. Di salju yang luas berdiri sosok yang menakutkan setinggi 1000 kaki. Itu melihat ke langit dan menghela nafas. 4 ekor besar berputar-putar sembarangan, menimbulkan angin kencang. Yang Tiandong dan puluhan Raja Iblis berkumpul dan berlutut di depan sosok yang menakutkan itu. Sosok menakutkan ini adalah iblis berusia 10.000 tahun, Raja Iblis Diansu. Yang Tiandong menatapnya, dia tidak bisa menahan keringat dingin bahkan di tempat yang begitu dingin. Aura iblis menakutkan Raja Iblis Diansu mendatangkan malapetaka di dunia, menyebabkan semua Raja Iblis yang hadir menggigil. Selain kultivasi, ada juga penindasan garis keturunan. Sebelum kebangkitan kembali Raja Iblis Diansu, Yang Tiandong selalu meragukannya. Dia marah dan merasa bahwa dia seharusnya menjadi Raja Iblis pertama dari Yan Agung. Tetapi ketika dia menghadapi Raja Iblis Diansu, dia menyadari betapa konyolnya dia. Di sampingnya masih ada iblis pohon tua yang menjelaskan asal-usul Raja Iblis Diansu. Setan pohon tua bertanya dengan hormat, "Raja Iblis, mengapa Anda memanggil kami ke sini?" Raja Iblis lainnya juga sangat gugup. Mereka khawatir Raja Iblis Diansu akan menemukan masalah dengan mereka. Suara yang dalam dan kuat terdengar seperti terengah-engah. "Dari sekarang, di negeri ini, hanya aku yang bisa menjadi raja. Semua Raja Iblis adalah jenderal iblisku." Dengan mengatakan itu, semua Raja Iblis terkejut. Aku tahu itu, mereka marah tetapi tidak berani mengatakan apa-apa, termasuk Yang Tiandong. Setan pohon tua segera tersanjung. "Tentu saja, Raja Iblis, kapan kita akan membantai manusia Gritian?" Yang Tiandong mengutuk diam-diam, dia benar-benar anjing yang baik. Dia bahkan sangat meragukan apakah yang dikatakan Raja Iblis pohon tua tentang Raja Iblis Diansu itu benar. Mungkin Iblis pohon tua sengaja mempercantik Raja Iblis Diansu untuk memperburuk citra ras manusia. Berlutut dekat dengan Raja Iblis Diansu, Yang Tiandong merasakan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Raja Iblis ini telah membunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya, jauh melampaui imajinasi Yang Tiandong. "Membantai umat manusia? Kapan saya mengatakan bahwa saya ingin membantai umat manusia?" Raja Iblis Diansu membalas. Nada suaranya dingin, menyebabkan setan pohon tua menggigil. Yang Tiandong jelas merasakan perasaan surgawi yang menakutkan menyapu mereka. "Oh, setengah manusia, setengah iblis, menarik, setan kecil, datang ke sini." Yang Tiandong tegang mendengar kata-kata Raja Iblis Diansu. Dia dengan hati-hati mengangkat kepalanya dan melihat bahwa sosok Raja Iblis Diansu yang menakutkan telah menghilang, hanya menyisakan sosok yang samar-samar terlihat di salju. Semua Raja Iblis menatapnya. Yang Tiandong menggertakkan giginya, menekan kegugupannya, berdiri, dan berjalan menuju Raja Iblis Diansu. Langit dipenuhi salju, dan jalan di depan sangat luas. Yang Tiandong tampaknya menuju ke jurang, sementara Raja Iblis Diansu adalah penguasa jurang.
Sejak dia tahu bahwa Han Jue telah membunuh Taoist Calm Sky, tekanan pada Li Qingxi telah menghilang. Seperti yang dia duga, Sekte Surgawi Api Darah tidak lagi berani menyerang Yan Besar. Tidak ada gerakan dari Raja Iblis Dian Su yang berusia 10.000 tahun, dan dunia budidaya Yan Agung sangat tenang. Han Jue masih berkultivasi dalam pengasingan. Waktu berlalu, dan dunia fana melonjak, tokoh-tokoh besar mengalami kesengsaraan, dan manusia menjalani reinkarnasi. Di sungai panjang sejarah, periode waktu ini tidak jauh berbeda dengan masa lalu. 7 tahun kemudian, Li Qingxi datang untuk mencari Han Jue dan menghentikan kultivasinya. Sesuatu yang besar akan terjadi, setan 10.000 tahun itu menyerang. Atau apakah Sekte Surgawi Api Darah menyerang? Li Qingxi memasuki gua tempat tinggal dan berkata dengan ekspresi khawatir, "Penatua Han, itu tidak baik." Jantung Han Jue berdetak kencang saat dia menunggu Li Qingxi melanjutkan. Sebelumnya, ketika 19 sekte menyerang sekte tersebut, bukankah pemimpinnya adalah seorang kultivator hebat bernama Wei Yuan? Dia dibunuh olehmu, tapi dia tidak mati. Ketika dia kembali ke Sekte 9 Naga di negara bagian West Abyss, coba tebak, orang ini benar-benar menjadi master sekte baru. Dia sebelumnya mengalami kemunduran di sini dan mungkin memimpin seluruh 9 naga sekte untuk menyerang kita. Li Qingxi berkata dengan cemas, sementara Han Jue memasang ekspresi aneh. Apa-apaan, Huang Zuntian menjadi master sekte. Han Jue segera memeriksa hubungan interpersonalnya. Huang Zuntian, tingkat pertama dari alam penggabungan Void, Sudo, master sekte 9 naga. Dia berhati-hati secara alami dan akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Kesukaan saat ini, 5 bintang. Satu Han Jue tidak tahu harus berkata apa. Sebelum Huang Zuntian pergi, dia bertanya apakah Han Jue ingin dia memperjuangkan posisi Master Sekte. Pada saat itu, Han Jue tidak mengambil hati dan dengan santai menjawab, dia tidak berharap Huang Zuntian benar-benar berhasil. Orang ini memiliki sesuatu di lengan bajunya dalam hal perebutan kekuasaan. Han Jue bertanya dengan heran, Sekte 9 Naga sangat lemah, bahkan Wei Yuan bisa menjadi Master Sekte. Seberapa lemah Sekte 9 Naga untuk memiliki Master Sekte di tingkat pertama alam penggabungan Void? Li Qingxi menggelengkan kepalanya. Saya tidak yakin tentang itu. Dikatakan bahwa seluruh negara bagian West Abyss berada dalam kekacauan karena Master Sekte 9 Naga. Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun. Chapter 76 Bahasa Indonesia. Bab 76, kebencian merebut putranya tidak dapat didamaikan. Sekte Guru, jangan khawatir. Sekte 9 Naga tidak akan datang mencari masalah dengan kita. Wei Yuan dan aku mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Kami berjanji satu sama lain bahwa kami tidak akan membalas dendam dari sekte masing-masing. Han Jue menghibur. Dia menemukan ekspresi khawatir Li Qingxi sangat lucu. Master sekte ini jelas ada di sini untuk menguji kepercayaan dirinya, ingin tahu apakah dia berani melawan sekte 9 naga. Li Qingxi bertanya dengan heran, benarkah? Han Ju mengangguk. Besar, Penatua Han, Anda memang penatua pembunuh dewa dari sekte murni Giok. Anda telah membuka begitu banyak jalan untuk sekte sehingga saya ingin memberi Anda posisi Master Sekte. Tidak, aku tidak ingin dipukuli. Dihajar, batuk-batuk, tidak apa-apa. Saya tidak tertarik dengan posisi Master Sekte. Petik 2. Bagus. Keduanya tidak mengobrol lama. Setelah menerima kabar baik, Li Qingxi pergi dan tidak ingin mengganggu budidaya Han Jue. Setelah berjalan keluar dari Conate Cave Abode, Li Qingxi tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pohon fusang. Pohon itu tumbuh lebih tinggi lagi. Sangat jarang melihat dua pohon terjalin seperti ini. Sun Chang'an menangkupkan tinjunya padanya. Li Qingxi diam-diam terkejut. Apa jenis pohon ini? Itu pasti tidak sederhana jika ditanam di pintu masuk gua tempat tinggal Han Jue. Li Qingxi tidak bisa mengetahuinya dan tidak terlalu memikirkannya. Pada saat yang sama, Han Jue membuka email. Sudah bertahun-tahun sejak dia membacanya. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan teman-teman dan murid-muridnya. Teman baikmu Huang Jihao diserang oleh seorang kultivator jahat X-142. Teman baikmu Huang Jihao mendapatkan pencerahan selama kultivasinya dan memahami kekuatan mistik.
Murid Anda Suki diserang oleh sesama murid X-31. Murid Anda Suki menyebarkan nasib buruk. Keberuntungan sekte penjinakan iblis telah menurun. Sahabat Dao Anda Suan Qingjun memahami arti sebenarnya dari hidup dan mati dan kultivasinya meningkat pesat. Anjing surgawi caotik hewan peliharaan Anda diserang oleh seorang pembudidaya jahat X6287. Teman baikmu Mo Fuhu bertemu secara kebetulan dan mendapatkan pedang iblis. Mereka yang dipukuli masih dipukuli. Beberapa juga memperoleh pertemuan kebetulan. Han Jue memperhatikan bahwa Suki telah bergabung dengan sekte penjinakan iblis. Wow, anak ini tidak buruk. Han Jue segera mengeluarkan kitab kemalangan dan mulai mengutuk Xiao Wei. Dia terus membaca email sambil mengutuk. Semua ikon yang dia beri perhatian khusus masih ada di sana. Dia senang tidak ada yang mati. Hal yang tidak menyenangkan adalah bahwa ikon musuhnya juga masih ada di sana. Saya masih harus berkultivasi dengan keras. Saat sekte murni giok tumbuh lebih kuat, saya merasa bahwa alam penggabungan Void tidak mencukupi. Saya harus mencapai alam integrasi tubuh sesegera mungkin. Han Jue berpikir dalam hati. Setelah mengutuk Xiao He selama 1 jam, Han Jue terus berkultivasi. 2 tahun kemudian, Yang Tiandong akhirnya kembali. Han Jue melambaikan tangannya dan membuka barisan pelindung gunung berkultivasi dengan rajin menjadi abadi. Setelah arai dibuka, Yang Tiandong segera naik gunung. Ayam neraka hitam, yang sedang berkultivasi, melihat Yang Tiandong yang berjubah hitam dan menggoda, apakah Anda meninggalkan kemanusiaan dan menjadi iblis? Yang Tiandong mengangguk dan melanjutkan mendaki gunung. Ayam neraka hitam cemberut dan mendengus. Dia benar-benar mengabaikanku. Apakah budidaya ranah inti emasnya sangat kuat? Bisakah dia menahan cakarku? Ketika dia tiba di Conate Cave Abode, Yang Tiandong berlutut di pintu masuk. Di samping, di bawah pohon fusang, Sun Chang'an memandangnya dengan rasa ingin tahu. Apakah iblis ini kakak seniornya? Han Jue telah memberitahunya sebelumnya bahwa dia memiliki 2 kakak laki-laki. Kakak senior sulung adalah setengah manusia dan setengah iblis. Deskripsi itu sangat mirip dengan Yang Tiandong. Kau masih mengingat kami? Suara Han Jue datang dari gua. Nadanya acuh tak acuh. Dia mengatakan bahwa dia akan berkultivasi dengan Han Jue sampai akhir zaman, tetapi dia melarikan diri terlebih dahulu. Kenapa dia tidak pulang? Yang Tiandong tersenyum pahit. Tuan, saya diculik oleh Raja Iblis sebelumnya. Saya tidak punya pilihan selain melakukannya. Setelah itu, saya mengalami banyak hal. Sekarang saya adalah Raja Iblis, saya memiliki banyak iblis di bawah saya. Aku tidak bisa meninggalkan mereka. Hehe, Han Jue tertawa, dan Yang Tiandong merasa lebih bersalah. Dia dengan cepat mengubah topik. Tuan, saya punya sesuatu untuk dikatakan kepada Anda. Iblis terkuat dalam sejarah Gritian, Raja Iblis Diansu, telah dibangkitkan. Dia memiliki plot besar. Dia ingin membangkitkan manusia Gritian sebagai makanan untuk ras iblis. Dia telah memobilisasi gerombolan iblis ke perbatasan Gritian dan akan menyerang berbagai benteng. Ketika umat manusia tidak punya tempat untuk lari, dia akan memamerkan taringnya. Raja Iblis Diansu. Han Jue ragu-ragu sejenak dan bertanya, seberapa kuat iblis ini? Yang Tiandong menjawab, saya juga tidak yakin. Tapi dia luar biasa kuat. Aku tidak bisa melawannya sama sekali. Saya kembali kali ini untuk mengingatkan guru agar bersiap dan berlari saat diperlukan. Dia telah mengikuti Han Jue untuk beberapa waktu dan tahu kepribadiannya. Menghadapi Raja Iblis berusia 10.000 tahun, Diansu, Han Jue pasti akan mundur dan menjauh dari bahaya. Apa hubunganmu dengan Raja Iblis Diansu? Bagaimana Anda tahu plotnya? Petik 2. Sejujurnya, Raja Iblis Diansu menerimaku sebagai anak angkatnya. Aku tidak bisa menolaknya. Jika saya melakukannya, saya mungkin akan mati. Han Jue hampir mengutuk. Anak nakal, kebencian Han Jue terhadap Raja Iblis Diansu langsung mencapai 5 bintang. Ini pada dasarnya mencuri putranya, seorang murid juga dianggap sebagai anak. Kebencian untuk merebut putranya tidak dapat didamaikan. Han Jue tiba-tiba datang dengan sebuah rencana dan berkata, segera kembali dan perkenalkan aku pada Raja Iblis Diansu.
Anda bisa menyebut nama saya dan mengatakan bahwa saya mengaguminya. Bagaimanapun, Anda dapat membantu saya menyampaikan kata-kata yang baik dan membiarkan dia memiliki kesan yang baik tentang saya. Yang Tiandong bingung, apa yang guru lakukan? Pergi. Oh, Yang Tiandong dengan cepat pergi. Han Jue mengambil napas dalam-dalam dan terus berkultivasi. Jika Raja Iblis Diansu berada di alam transendensi kesengsaraan, maka akan lebih baik baginya untuk melarikan diri dengan sekte murni giok. Hidupnya lebih penting. 3 bulan kemudian, sederet kata muncul di depan Han Jue, yang sedang berkultivasi. Raja Iblis Diansu memiliki kesan yang baik tentangmu. Kesukaan saat ini, 1 bintang. Han Jue segera bersemangat dan dengan hati-hati membuka hubungan interpersonalnya. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah sedang membuka kotak jarahan. Oh, 3 orang suci yang agung. Saya berdoa agar Raja Iblis Diansu tidak berada di atas alam integrasi tubuh. Raja Iblis Diansu, tingkat keempat dari alam integrasi tubuh, iblis berusia 10.000 tahun, memiliki kebencian yang mendalam terhadap pembudidaya manusia, dan memiliki sifat berbahaya. Kesukaan saat ini, 1 bintang. Tingkat keempat dari alam integrasi tubuh, Han Jue diam-diam menghela nafas lega. Seharusnya tidak sulit baginya, yang berada di level ke-7 dari Void Amalgamation Realm, untuk melawan seseorang di level ke-4 dari Body Integration Realm, kan? Dia tercakup dalam harta numinous dan memiliki harta dharma kelahiran. Dia telah memahami kekuatan mistik pedang Dao abadi. Dia bisa melawan alam yang lebih tinggi, kan? Sayang sekali, Diansu tidak datang ke sekte Jade Pure. Han Jue tidak bisa mendeteksi dia dan melakukan percobaan simulasi. Bagaimanapun, Raja Iblis Diansu tidak cukup kuat untuk membuat Han Jue ingin kabur. Lanjutkan berkultivasi. Siapa yang tahu berapa tahun lagi sebelum Raja Iblis Diansu tiba di sekte murni giok. Saya akan memasuki pengasingan terlebih dahulu dan menerobos ke alam integrasi tubuh sesegera mungkin. Setelah mengambil keputusan, Han Jue mengeluarkan kitab kemalangan dan mengutuk Raja Iblis Diansu. Satu akan lebih baik jika dia bisa mengutuk Diansu sampai dia memasuki Key Deviation. Kitab kemalangan diperlukan untuk mengkonsumsi energi roh. Han Jue tidak pernah menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengutuk seseorang. Dia hanya menggunakan beberapa energi roh untuk mengutuk di masa lalu. Hari ini, dia ingin melihat efek dari penggunaan semua energi rohnya untuk mengutuk Raja Iblis Diansu. Kitab kemalangan memancarkan aura hitam aneh yang bersinar di wajah Han Jue. Dia seperti seorang Taois jahat di dunia bawah. 10 jam kemudian, Han Jue mulai berdarah dari 7 lubangnya. Peringatan, terlalu sering menggunakan kitab kemalangan akan menghasilkan serangan balasan. Han Jue melihat sebaris kata di depannya dan berhenti karena terkejut. Dia menyeka darah dari wajahnya. Dia begitu fokus sehingga dia tidak menyadari bahwa dia berdarah. Sepertinya dia tidak bisa menggunakan kitab kemalangan terlalu banyak. Untungnya, tubuh dan jiwanya tidak terluka parah. Dia bisa pulih setelah beristirahat selama beberapa hari. Aku ingin tahu bagaimana keadaan iblis itu sekarang, Han Jue berpikir penuh harap. Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun Chapter 77 Bahasa Indonesia. Bab 77, Raja Iblis yang terluka serius, penanam pedang nomor 1 dari Sekte Bela Diri Sejati. Yan Agung Utara, di dunia es dan salju, di sebuah gua, es membentuk kerucut di semua tempat, itu menakutkan. Di ujung terowongan, seorang pria berambut putih duduk di atas ranjang es. Dia mengenakan jubah yang terbuat dari bulu binatang, wajahnya iblis, dan ada 4 ekor yang tampak seperti bulu hitam di punggungnya. Dia adalah Raja Iblis Diansu dalam wujud manusianya. Ledakan Raja Iblis tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, itu berceceran di es di tanah, terbakar sampai melelehkan es dan kabut naik. Ada banyak lubang di depan lapisan es, itu semua adalah darah yang dia keluarkan. Dia terus muntah darah, Diansu sangat marah dan ketakutan. Apa yang sedang terjadi? 5 jam yang lalu, dia mulai muntah darah, sampai sekarang. Sekarang, dia benar-benar memuntahkan esensi darah. Bagaimana bisa? Yang paling membuatnya takut adalah dia tidak bisa berkultivasi.
begitu dia menyerap Qi, kekuatan iblis di tubuhnya akan berkurang bukannya meningkat. Kenapa ini terjadi? Dian Su gelisah. Dalam 10.000 tahun hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Dia tiba-tiba teringat beberapa legenda kuno. Mungkinkah salah satu pembudidaya itu telah naik dan saat ini mengawasinya dari alam yang lebih tinggi? Dia baru saja mengumumkan 2 tahun lalu bahwa dia akan membesarkan manusia sebagai ternak ketika hal yang mengerikan terjadi padanya. Saat dia berpikir, seteguk darah melonjak ke tenggorokannya. Raja Iblis Dian Su mau tak mau memuntahkan seteguk darah lagi. Dia menjadi gila, pada tingkat ini, dia akan muntah sampai mati. Pada tahun-tahun dia baru saja dihidupkan kembali, dia telah berkultivasi dan mencoba memulihkan kultivasinya. Namun, hanya dalam beberapa jam, kultivasinya mengalami kemunduran dan luka-lukanya memburuk. Dia dalam kondisi yang lebih buruk daripada ketika dia baru saja bangun. Dian Su berpikir bahwa dia pasti telah menyinggung para dewa di langit. Dia tidak mungkin menderita tanpa alasan. Tidak ada kesalahan dalam kultivasinya, adapun iblis dalam, itu telah dihapus olehnya 300 tahun yang lalu. Sekarang, sepertinya iblis batiniah baru akan muncul. Waktu terus berlalu di tengah kepanikan dan keputusasaannya. 2 jam lagi berlalu, Dian Su akhirnya berhenti muntah darah, dia bisa berkultivasi lagi. Tetapi pengalaman ini telah menjadi mimpi buruknya. Pasti ada seseorang yang mengawasinya di suatu tempat. Rajin berkultivasi menjadi gunung abadi. Teman baikmu Raja Iblis Dian Su dikutuk. Dia terluka parah dan kultivasinya menurun. Ketika Han Jue melihat email ini, dia tidak bisa menahan senyum. Dia sangat senang. Dia baru saja selesai mengutuknya sehari sebelumnya dan sekarang dia melihat email itu. Efek menggunakan kitab kemalangan dengan kekuatan penuh sangat mendominasi. Han Jue merasa lega sekarang. Dia memutuskan untuk mengutuk Raja Iblis Dian Su setiap 3 tahun sekali, dan menyebabkan dia terluka parah setiap kali. Han Jue terus berkultivasi. Targetnya adalah level ke-8 dari Void Amalgamation Realm. Saat pohon Fusang terus tumbuh, tempat tinggal Gua Konet terdekat paling diuntungkan, roh Qi mulai meningkat. Musim semi berlalu dan musim gugur datang. Dalam sekejap mata, 10 tahun berlalu seperti berlalunya kuda putih. Han Jue akhirnya berhasil menembus ke tingkat ke-8 dari Void Amalgamation Realm. Setelah mengkonsolidasikan kultivasinya, Han Jue berjalan keluar dari gua tempat tinggal. Dia pertama kali memeriksa kesehatan pohon Fusang, kemudian menemukan ayam neraka hitam dan mengajarinya mantra. Black Hell Chicken terus berubah menuju Black Hell Phoenix. Tingkat kultivasinya juga meningkat terus-menerus. Itu sekarang sebanding dengan kultivator ranah Naschen Sol. Ranah kultivasi iblis berbeda dari manusia, tetapi terutama karena perbedaan di alam jiwa yang baru lahir. Alam kultivasi setelahnya masih sama. Setan tidak memiliki jiwa yang baru lahir, tetapi mereka dapat mengolah inti iblis dan jiwa esensi mereka. Han Jue tidak ingin anjing surgawi caotik kembali dan memukuli ayam neraka hitam setelah berkeliaran di luar begitu lama. Jika itu terjadi, jantung Daonya akan rusak. Kultivasi tidak sebagus berjuang untuk peluang, mustahil. Itu hanya untuk manusia. Setelah mengajar ayam neraka hitam, Han Jue menemukan Xing Hongxuan di belakang gunung. Xing Hongxuan berada di pengasingan dan tidak pergi keluar untuk bersenang-senang. Han Jue memutuskan untuk mengajarinya beberapa mantra dan meningkatkan sarana pelestarian hidupnya. Xing Hongxuan sangat terkejut ketika dia mendengar ini. Kelembutan di matanya hampir meluap. Setelah mengajar selama lebih dari 10 hari, Han Jue hendak kembali ke tempat tinggal guanya ketika dia tiba-tiba menangkap 2 aura mendekati gunung berkultivasi dengan rajin menjadi abadi. Salah satunya adalah Huang Jihao. Melalui hubungan interpersonalnya, Han Jue mengetahui bahwa Huang Jihao telah mengubah kesetiaannya pada Sekte Bela Diri Sejati dari negara bagian West Abyss. Orang lain memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan mungkin seorang ahli dari Sekte Bela Diri Sejati. Han Jue segera menguji orang terkuat di sekitar Jade Puresek. Sangguan Qiujian, tingkat ke-9 dari alam penggabungan Void, penatua pedang dari Sekte Bela Diri Sejati. Tingkat ke-9 dari Void Amalgamation Realm,
Han Jue menutup matanya dan memulai percobaan simulasi. Beberapa detik kemudian, dia menemukan cara untuk membunuh Sangguan Qiujian. Dia segera menghilang. Pada saat yang sama, Huang Jihao membawa seorang pria berjubah biru ke gunung berkultivasi dengan rajin menjadi abadi. Jarak mereka kurang dari 3 kilometer. Melihat gunung abadi yang agung di kejauhan, Sangguan Qiujian tersenyum dan berkata, "Apakah benar-benar ada ahli pedang di sini? Saya tidak merasakan niat pedang yang sangat kuat." Huang Jihao hendak berbicara ketika dia melihat Han Jue terbang perlahan. Dia buru-buru membungkuk dan menangkupkan tinjunya dan berkata dengan suara gemetar, "Huang Jihao menyapa senior." "Senior?" Sangguan Qiujian mengerutkan kening. Orang ini tidak terlihat kuat, hanya tampan. "Tunggu," seperti Wei Yuan dan Taoist Calm Sky. Sangguan Qiujian dengan cepat merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Orang ini tercakup dalam harta karun Numinous, bahkan penatua pedang dari Sekte Bela Diri Sejati belum pernah melihat kultivator yang begitu mewah. Han Jue terbang di depan Huang Jihao dan bertanya, "Mengapa kamu datang ke Sekte Jadepure?" Selama Huang Jihao mengatakan sesuatu yang tidak menguntungkan bagi Sekte Murni Giok, Han Jue akan segera habis-habisan. Dia sama sekali tidak akan membuang waktu untuk mengobrol. "Saya tidak bisa membiarkan noda seperti Daoist Calm Sky muncul lagi." Huang Jihao dengan hormat berkata, "Senior, kami di sini untuk berdebat denganmu. Orang di belakangku adalah pembudidaya pedang nomor 1 dari Sekte Bela Diri Sejati di negara bagian Abis Barat. Dia ingin berdebat denganmu. Jangan khawatir, ini hanya pertandingan persahabatan. Itu tidak akan mempengaruhi Sekte Murni Giok atau hubungannya dengan Sekte Bela Diri Sejati. Kami akan berhenti sebelum terjadi kerusakan." Berdebat, Han Jue menatap Sangguan Qiujian dengan ekspresi aneh. Beraninya dia, Sangguan Qiujian berpikir bahwa dia takut dengan reputasinya dan tertawa kecil. "Jangan khawatir, rekan Taoist. Saya tidak akan membahayakan hidup atau kultivasi Anda." Han Jue menghela nafas dan berkata, "Aku sangat takut akan masalah." Sangguan Qiujian mengerutkan kening. "Apakah orang ini takut? Bagaimana dengan ini? Aku akan menyerang sekali. Jika Anda bisa menerimanya, itu akan menjadi kerugian saya." Han Jue melambaikan tangannya. Kelopak mata Huang Jihao berkedut, dia tidak bisa tidak mengingat mimpi buruknya. Sangguan Qiujian berkata, "Baiklah, dia sudah tahu bahwa meskipun Han Jue memiliki banyak harta karun Numinous, dia jelas memalukan tentang hal itu. Dalam hal ini, lebih baik untuk mengakhirinya lebih awal." Tepat saat dia selesai berbicara, Han Jue tiba-tiba mengeluarkan pedang penghakiman primordial dan menebas Sangguan Qiujian. Han Jue muncul di depan pihak lain seolah-olah dia telah berteleportasi dan segera menggunakan pedang Dewa Hantu Hukuman Surgawi. Energi roh 6 jalan di tingkat ke-8 dari alam penggabungan Void meletus seperti banjir. Semua itu mengalir ke pedang penghakiman primordial, dan pedang hitam Qi menyapu langit, tampaknya menyebabkan waktu berhenti. Mata Sangguan Qiujian melebar, tangannya menyentuh pedang di pinggangnya. "Oh tidak, terlalu cepat, sudah terlambat." Pedang mengerikan Qi menyegel Sangguan Qiujian, membuatnya merasa seperti telah jatuh ke dunia bawah, jiwanya bergetar. Sudah berapa tahun, Sangguan Qiujian benar-benar mencium bau kematian lagi. Yang terpenting, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Ledakan hutan di belakangnya disapu oleh pedang Qi seperti badai dahsyat. Sangguan Qiujian mengira dia sudah mati, tetapi kenyataannya tidak. Pedang penghakiman primordial tergantung di dahinya. Sangguan Qiujian bisa melihat wajahnya dipenuhi keputusasaan melalui pantulan pedang, dan butiran keringat dingin dengan cepat terbentuk di dahinya. Han Jue memegang pedangnya dengan satu tangan saat jubah emasnya berkibar. Bangsal jiwa Kaisar Bumi di mahkota Frost Lord's Glazed miliknya bergoyang seperti api. Ekspresi dinginnya membuat Sangguan Qiujian memikirkan pedang abadi yang telah mencapai puncak pedang Dao. "Sepertinya kamu tidak bisa menerimanya," kata Han Jue lembut. Berdebar, kaki Sangguan Qiujian menjadi lunak, merasakan tekanan besar untuk melarikan diri dari kematian. Kakinya tidak dapat menahannya dan dia berlutut di tanah. Kultivator ini di tingkat ke-9 dari Void Amalgamation Realm ambruk ke tanah karena takut akan pedang Han Jue. Di sampingnya,
Huang Jihao tidak mengungkapkan keterkejutannya, sebaliknya, dia tersenyum pahit. Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun. Chapter 78 Bahasa Indonesia. Babak 78, Pencerahan Niat Pedang, Pergolakan di Langit. Melihat Sangguan Qi Ujian berlutut di depannya, Han Jue tiba-tiba merasa kasihan. Mungkin pihak lain benar-benar hanya ingin berdebat. Apakah saya menghancurkan hati Daonya dengan melepaskan pukulan dahsyat barusan? Han Jue berkata, kembalilah, jangan menyebutkan ini kepada siapapun, saya juga tidak akan memberitahu siapapun. Dengan itu, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Sangguan Qi Ujian buru-buru berdiri dan menggertakkan giginya. Rekan, senior, siapa kamu? Bolehkah aku meminta nama aslimu? Reinkarnasi. Dengan mengatakan itu, Han Jue pergi. Tertegun, Sangguan Qi Ujian mengulangi kata, reinkarnasi. Huang Jihao menghiburnya. Saat itu, aku berada dalam kondisi yang lebih buruk darimu. Anda harus baik-baik saja, kamu tidak terluka. Sangguan Qi Ujian tersenyum pahit. Saya tidak menyangka Yan Agung memiliki makhluk yang begitu kuat. Tidak heran Grid Yan terlemah selalu tenang dan tidak ada yang berani menyerang. Dia akhirnya mempercayai Huang Jihao. Sosok perkasa yang telah memahami pedang abadi Dao telah datang dari Yan Agung. Pedang Han Jue sangat menakutkan. Dia tidak bisa menahan keringat dingin ketika dia mengingatnya. Daois, reinkarnasi, tokoh-tokoh dunia yang perkasa hidup dalam pengasingan. Jadi, saya adalah katak di dalam sumur. Sangguan Qi Ujian menghela nafas. Mereka merasakan Li Qingzi dan yang lainnya terbang dan segera pergi. Di sisi lain, setelah kembali ke Conate Cave Abode, sebaris kata muncul di depan Han Jue. Sangguan Qi Ujian memiliki kesan yang baik tentang Anda. Kesukaan saat ini, 3 bintang. Han Jue menggelengkan kepalanya. Semua jenius ini memiliki sifat yang sama. Mereka akan mengembangkan kesan yang baik tentang dia hanya dengan dipukuli. Han Jue menangkap aura Li Qingzi dan yang lainnya berpatroli. Tiba-tiba dia merasa ada yang kurang. Setiap kali dia ingin mengintimidasi musuh, dia harus melakukannya dengan sangat meriah. Itu benar-benar tidak low profil. Tidak, saya harus mencari cara untuk menghadapi musuh tanpa menimbulkan keributan. Han Jue mengerutkan kening dan mulai berpikir keras. Raja Iblis Diansu menjadi gila. Sejak cedera aneh itu, dia akan mengalami mimpi buruk itu lagi setiap 3 tahun. Dia tidak tahu apa masalahnya. Jika itu benar-benar abadi, mengapa dia tidak membunuhnya saja? Raja Iblis tidak lagi memiliki ambisi. Yang bisa dia pikirkan hanyalah bagaimana melarikan diri dari mimpi buruk ini. Pada hari ini, putra angkatnya Yang Tiandong datang berkunjung. Yang Tiandong ada di sini untuk mencari tahu kapan Raja Iblis Diansu akan menyerang manusia. Sebelum dia sempat bertanya, Raja Iblis mulai mencurahkan keluhannya. Raja Iblis Diansu benar-benar tidak tahan. Yang Tiandong adalah putra angkatnya, dan dia merasa bisa dipercaya. Setelah mendengar tentang situasi Diansu baru-baru ini, Yang Tiandong terdiam dengan ekspresi muram. Dia sangat gembira. Kesempatan saya untuk bangkit akan segera datang. Ayah, mungkinkah itu terkait dengan rencanamu melawan manusia? Yang Tiandong bertanya dengan hati-hati. Raja Iblis Diansu duduk di atas ranjang es dan berkata, aku sudah lama melupakan rencana ini. Apakah Anda ingin saya bersumpah ke surga? Saat dia mengatakan ini, Raja Iblis tiba-tiba menjadi bersemangat. Ya, jika dia bersumpah ke surga, yang abadi akan melihatnya. Raja Iblis Diansu segera berdiri dan mengangkat telapak tangan kanannya. Aku, Diansu, bersumpah pada langit bahwa aku tidak akan pernah menargetkan manusia Grid Yan lagi. Saya berharap Dewa Abadi akan memaafkan saya atas ketidaktahuan saya. Dengan mengatakan itu, Raja Iblis Diansu menghela nafas lega. Mungkin itu adalah bentuk penghiburan, tapi Raja Iblis Diansu merasa semuanya akan lebih baik sekarang. Yang Tiandong memberi selamat padanya di permukaan tetapi diam-diam merasa jijik. Anda ingin menjadi Raja Yan Agung, apakah Anda layak? Setengah tahun kemudian, Sangguan Qi Ujian dan Huang Jihao kembali ke Sekte Bela Diri Sejati. Setelah dikalahkan oleh pedang Han Jue, hati Dao Sangguan Qi Ujian hampir hancur. Untuk mengkonsolidasikannya,
Ia terus-menerus menantang sekte kultivasi dalam perjalanan kembali dan memulihkan kepercayaan dirinya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Huang Jihao, Sangguan Qiujian kembali ke pavilionnya. Dia baru saja akan membuka pintu dan masuk. Tepat pada saat ini, langit berubah. Sebuah cahaya warna-warni ungu muncul. Pedang di pinggang Sangguan Qiujian mulai bergetar lagi, tapi kali ini tidak otomatis terhunus. Dia bukan satu-satunya. Semua pembudidaya pedang di Sekte Bela Diri Sejati melihat pedang mereka dengan kaget. Lagi, terakhir kali, seseorang telah memahami pedang abadi Dao. Bagaimana dengan kali ini? Sangguan Qiujian segera memikirkan Han Jue. Mungkinkah senior telah mendapatkan beberapa wawasan tentang pedang Dao? Sangguan Qiujian tersenyum pahit. Dibandingkan dengan reinkarnasi senior, dia benar-benar fana. Bukan hanya Sekte Bela Diri Sejati, pedang semua sekte di dunia bergetar. Di sisi lain, di puncak gunung yang mencapai awan, seorang pria berjubah hitam sedang bermeditasi ke arah timur. Lautan awan yang luas mengelilinginya. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat keempat pedang yang melayang di kiri dan kanannya bergetar. Pria berjubah hitam itu mengerutkan kening dan bergumam, seseorang memahami maksud pedang, setidaknya maksud pedang tingkat abadi. Dia mengeluarkan jimat, meletakkannya di tanah di depannya, dan mulai membaca mantra dengan kedua tangan. Keempat pedang mendarat di jimat satu persatu. 10 napas kemudian, garis kuas secara bertahap muncul di jimat, akhirnya membentuk kata besar. Reinkarnasi. Ekspresi pria berjubah hitam itu muram saat dia bergumam, apa artinya ini? Reinkarnasi mengacu pada aturan dunia, atau seorang kultivator tertentu. Sekte Murni Giok, dari para tetua hingga murid sekte luar, pedang mereka semua gemetar. Hal ini menyebabkan semua orang menjadi gugup dan berkumpul untuk berdiskusi. Apa yang sedang terjadi? Saya tidak yakin. Langit berubah warna. Mungkinkah makhluk yang kuat telah muncul? Saya pikir yang abadi telah turun. Dikatakan bahwa fenomena seperti itu terjadi beberapa dekade yang lalu. Sekte Murni Giok akan menghadapi bencana. Sementara para murid khawatir, para tetua menerima berita bahwa seluruh langit Yan Agung adalah sama. Mereka menghela napas lega. Itu baik-baik saja selama itu tidak bertentangan dengan sekte. Reaksi pertama Li Qingzi adalah mencari Han Jue, tapi setelah dipikir-pikir, semuanya masih belum jelas. Tidak baik mengganggunya seperti ini. Li Qingzi menatap langit ungu dan bergumam, nasib buruk, mengapa ada begitu banyak bencana di generasi saya? Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi depresi. Dia hanya bisa berdoa semoga itu bukan bencana. Pada saat yang sama, di dalam Konet Cave Abode. Duduk di tempat tidur, Han Jue dikelilingi oleh angin kencang. Itu adalah angin yang dibentuk oleh aura pedang. Pola pedang kecil muncul di antara alisnya. Han Jue memahami niat pedang yang menjadi miliknya. Tanpa sadar, dia menyadari bahwa dia telah tiba di sungai pedang Dao yang mengalir. Ada bayangan pedang di sekelilingnya. Mereka menembak ke arah yang sama dengan kecepatan yang sangat cepat. Lampu 7 warna mengalir, membentuk ruang aneh seperti terowongan ruang waktu. Tubuh Han Jue bergerak maju tak terkendali. Dia tidak cepat atau lambat saat dia berjalan di antara bayangan pedang. Sosok-sosok muncul di hadapannya. Mereka dibentuk oleh cahaya pedang dan kabur. Orang-orang ini berjalan sangat lambat dan dilampaui olehnya. Han Jue memasuki keadaan misterius. Dia mengkonsolidasikan niat pedangnya. Niat pedangnya menekan ke depan dengan kekuatan yang tak tergoyahkan. Itu sombong dan terentang. Dan itu dimaksudkan untuk menarik semua makhluk hidup ke dalamnya. Tidak mungkin untuk melarikan diri. Dan itu seperti 6 jalur reinkarnasi. Dia ingin membuat niat pedang seperti itu. Mengapa dia berkultivasi dalam pengasingan selama ini? Untuk keabadian, demi menjadi tak terkalahkan, demi memusnahkan semua makhluk hidup di dunia dengan satu serangan pedang. Apa yang dia inginkan bukanlah kehancuran, tetapi kemampuan untuk melakukannya. Hanya tak terkalahkan mutlak yang benar-benar dapat memungkinkan seseorang untuk hidup selamanya. Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun. Chapter 79 Bahasa Indonesia. Babak 79, maksud pedang persatuan besar,
kejatuhan musuh. Di Sungai Pedang Dao, Han Jue maju selangkah demi selangkah, melampaui para pembudidaya pedang yang maju di jalur pedang. Ini tidak mewakili kekuatan, tetapi kemampuan pemahaman. Saat ia terus maju, niat pedang Han Jue memiliki keinginan yang lebih jelas. Dia tiba-tiba penasaran, siapa yang berada di ujung sungai pedang. Saat ini, sosok merah tiba-tiba berbalik dan berteriak dengan marah, "Berhenti. Seorang manusia berani menyentuh alam abadi. Kamu mencari kematian." Petik 2. Ledakan, niat pedang yang misterius dan menakutkan meletus dan menyapu ke arahnya. Dalam sekejap, Han Jue merasakan ketakutan akan kematian. Sungai Pedang Dao juga hancur. Han Jue tersentak bangun dan kesadarannya kembali ke tubuhnya. Dia terengah-engah. Siapa orang itu? Ini adalah pertama kalinya Han Jue menemukan keberadaan yang begitu kuat. Hanya niat pedang saja sudah cukup untuk mencabik-cabiknya. Untungnya, pihak lain tidak memiliki niat membunuh. Jika tidak, jiwa esensi Han Jue mungkin telah dihancurkan. Sepertinya aku tidak bisa terlalu serakah di masa depan. Dia harus tahu kapan harus berhenti kecuali kultivasinya sangat kuat. Selamat telah memahami niat pedang Persatuan Agung. Ini disebut maksud pedang reinkarnasi. Karena ini adalah pertama kalinya Anda memahami niat pedang Persatuan Agung, Anda telah memperoleh harta karun berharga. Selamat telah mendapatkan harta karun Numinous tingkat Persatuan Agung kelas 6, Mat Meditasi Tenang. Tikar Meditasi Tenang, harta karun Numinous tingkat kesatuan tingkat 6. Itu dapat meningkatkan kecepatan kultivasi dan menekan iblis mental. Tingkat persatuan besar, mungkinkah ini tingkat di luar alam fana? Han Jue berpikir dalam hati dan segera mengeluarkan tikar meditasi. Sajadahnya terlihat sangat sederhana dan tidak ada bedanya dengan sajadah di kuil-kuil Taois biasa. Namun, saat Han Jue duduk di atasnya, dia benar-benar santai, kegugupannya karena ditakuti oleh pedang misterius yang abadi menghilang. Han Jue mengangkat tangan kanannya dan pedang kecil terkondensasi di telapak tangannya. Maksud pedang reinkarnasi, dia akhirnya memiliki niat pedangnya sendiri. Di masa depan, jika seseorang datang untuk menantangnya, dia akan langsung menggunakan inten pedang reinkarnasi untuk menghancurkan target. Dia akan mencoba yang terbaik untuk tidak merusak lingkungan dan tidak menyebabkan terlalu banyak keributan. Han Jue menarik napas dalam-dalam dan mulai berkultivasi. Pada saat yang sama, cahaya ungu di langit mulai menghilang. Seluruh dunia sedang mendiskusikan masalah ini. Han Jue tidak muncul, tetapi banyak penipu mengklaim bahwa mereka adalah orang yang ditakdirkan yang menyebabkan fenomena abnormal. Han Jue tidak tahu semua ini, bahkan jika dia tahu, dia akan acuh tak acuh. Wilayah utara, sekte penjinakan iblis. Di sebuah lembah yang kosong, ratusan murid duduk bersama menghadap sebuah loh batu. Di tablet batu ada garis kata-kata berwarna darah yang tidak jelas. Suki ada di antara mereka. Dia tampak khawatir. Dia tidak ingin mengolah seni iblis di mentaming sekte. Dia tidak ingin menjadi seorang pembudidaya jahat, tetapi seorang pembudidaya yang benar sebagai gantinya. Tapi mengapa tuannya belum bergerak? Sejak dia bergabung dengan sekte penjinakan iblis, dia sering diganggu karena dia tidak ingin mengikuti para pembudidaya jahat untuk melakukan kejahatan. Tidak cocok, dia secara alami akan dikucilkan. Untungnya, para murid yang telah menindasnya telah meninggal karena alasan yang aneh. Jadi tidak ada yang berani memprovokasi dia sekarang. Suki tahu bahwa tuannya membantunya secara diam-diam. Tampaknya sekte penjinakan iblis masih sangat kuat, bahkan tuannya tidak berani menyerang dengan gegabah. Saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di sebelah monolit. Semua murid, cepat ke sekte, Penatua Xiaoe sudah mati. Semua murid, pergi dan beri hormat. 3 pendatang baru itu berteriak, kata-katanya menyebabkan kegemparan. Seorang penatua telah jatuh. Di sekte penjinakan setan, seseorang harus setidaknya berada di alam penggabungan Void untuk menjadi seorang penatua. Sosok perkasa Void Amalgamation Realm telah binasa. Ini bukan masalah kecil, para murid berdiri dan terbang menuju sekte tersebut. Suki mengikuti kerumunan dan diam-diam bersemangat. Mungkinkah itu guru? Seharusnya dia. Tidak ada sekte di negara bagian utara yang berani memprovokasi sekte penjinakan iblis.
Bahkan seorang kultivator Void Amalgamation Realm tidak akan mati tanpa alasan. Di sisi lain, di sebuah kuil, mayat Xiaoe tergeletak di tanah, sebuah kuali besar ada di sampingnya dengan lilin di dalamnya. Asap hijau melindungi jiwanya yang lemah. Lebih dari 10 anggota tingkat tinggi dari Sekte Penjinakan Iblis berdiri di sekitar. Ekspresi Sekte Master Tukuan menjadi gelap. Junior Xiaoe, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Mereka sudah mencoba yang terbaik, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jiwa Xiaoe hanya akan bertahan sedikit lebih lama sebelum menghilang dan memasuki siklus reinkarnasi. Sejak saat itu, mereka akan dipisahkan oleh hidup dan mati. Bahkan jika dia bereinkarnasi, mereka tidak akan bisa mengenalinya di kehidupan selanjutnya. Xiaoe dalam keadaan kebingungan, sudah mengalami keputusasaan. Sebelum kematiannya, dia mengingat dan menyadari bahwa semua ini terjadi setelah dia meninggalkan Great Yan. Dia memikirkan wajah cantik Han Jue. Untuk beberapa alasan, dia memiliki perasaan yang kuat. Sejak rencananya dilanggar oleh Han Jue, dia tidak pernah bahagia. Segala macam hal sial terus terjadi. Setelah berkultivasi untuk jangka waktu tertentu, selalu mudah untuk menemukan iblis batiniah. Mengecualikan semua kemungkinan, yang terakhir yang tampaknya mustahil adalah kebenaran. Mata Xiaoe berangsur-angsur kembali bersinar. Dia memandang rekan-rekan muridnya dan mengertakkan gigi. Jangan pergi ke Yan Agung, jangan pergi ke Yan Agung, jangan memprovokasi Sekte Murni Giok dari Yan Agung. Ini adalah kata-kata terakhir Xiaoe. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Han Jue menyakitinya, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa itu pasti terkait dengannya. Satu musuh misterius dan aneh adalah yang paling menakutkan. Xiaoe tidak ingin Sekte Penjinak Iblis mengikuti jejaknya. Sedangkan untuk balas dendam, Xiaoe telah melalui begitu banyak nasib buruk, sehingga dia tidak lagi ingin membalas dendam. Yang dia inginkan sekarang adalah agar masa depan Sekte Penjinakan Iblis aman. Dan untuk dirinya sendiri, dia hanya ingin bereinkarnasi di tempat yang bagus. Tukuan mengerutkan kening dan bertanya, apakah karena Sekte Murni Giok kamu begitu menderita? Dia menoleh ke yang lain. Apa itu Yan Agung? Semua orang menggelengkan kepala. Mereka belum pernah mendengar tentang Yan Agung. Tubuh jiwa Xiaoe mulai menghilang. Dia dengan lemah berkata, Senior, jangan bantu aku membalas dendam. Jangan pernah memprovokasi Sekte Murni Giok Yan besar. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, jiwanya benar-benar menghilang. Semua orang dari Sekte Penjinakan Iblis terdiam. Hanya ada satu pertanyaan di benak mereka. Di mana Sekte Murni Giok Yan Agung? Setelah memahami maksud pedang reinkarnasi, Han Jue mengasingkan diri selama 8 tahun lagi. 8 tahun bukanlah apa-apa baginya dan Sekte Murni Giok, tetapi bagi para murid sekte itu adalah waktu yang sangat lama. Duduk di tenang meditasi mat, Han Jue sudah dekat dengan tingkat ke-9 dari Void Amalgamation Realm. Harus dikatakan bahwa Grand Unity Numinous Tracer memang mengesankan. Pada hari ini, Han Jue meninggalkan gua tempat tinggalnya untuk memeriksa pohon fusang, sambil meregangkan tubuhnya juga. Sun Chang'an melihat kesempatan dan buru-buru berdiri, meniru tindakannya. Han Jue menatapnya dan mulai memeriksa emailnya. Muridmu yang Tiandong diserang oleh Raja Iblis. Teman baikmu Zhou Fan sedang diburu oleh 10 sekte. Teman baikmu Zhou Fan diserang oleh seorang kultivator yang saleh, X483. Teman baikmu Zhou Fan terluka parah. Dia bertemu dengan makhluk yang kuat dan melarikan diri dari bahaya. Musuhmu Xiaoe telah binasa, jiwanya telah memasuki siklus reinkarnasi. Teman baikmu, Peri Sisuan, secara tidak sengaja memasuki reruntuhan tanah suci kuno. Hewan peliharaanmu, Chaotic Heavenly Dog, diserang oleh binatang buas, X6942. Hewan peliharaanmu, Chaotic Heavenly Dog, memicu kemarahan manusia dan iblis. Han Jue memperhatikan bahwa Xiaoe telah benar-benar mati. Dia terkejut, selain meningkatkan tingkat kultivasinya, mengutuknya adalah satu-satunya hal yang membuatnya bahagia selama tahun-tahunnya yang membosankan. Tampaknya kitab kemalangan masih efektif. Han Jue selalu khawatir bahwa Demon Taming Sect akan menyerang. Sekarang Xiaoe sudah mati, dia mungkin tidak akan datang lagi. Lagi pula,
Xiaoe tidak tahu bahwa dialah yang mengutuknya. Satu Xiaoe telah pergi. Dia hanya bisa mengutuk Raja Iblis Diansu di masa depan. Tidak diketahui berapa lama Diansu bisa bertahan. Providence tingkat atas, berkultivasi diam-diam selama 1000 tahun. Chapter 80 Bahasa Indonesia. Bab 80, tingkat ke-9 dari alam penggabungan Void, kebangkitan protagonis. Bagian utara Great Yan tertutup salju. Di sebuah gua, Yang Tiandong berlutut di tanah dan menggigil. Ah, raja ini tidak bisa menerimanya. Mengapa ini terjadi? Raja Iblis Diansu menjambak rambutnya dan meraung. Kekuatan misterius terkutuk itu mengganggu kultivasinya lagi. Dia sudah bersumpah ke surga, jadi mengapa dia masih menderita seperti ini? Yang Tiandong juga sangat penasaran siapa yang telah disakiti oleh Raja Iblis Diansu hingga bisa mengutuknya tanpa henti. Untuk membuat Raja Iblis Diansu sangat marah, itu pasti makhluk yang kuat. Yang terpenting, meskipun Raja Iblis Diansu marah, dia tidak berani memarahi pihak lain, dia masih sangat ketakutan. Mata Raja Iblis Diansu berwarna merah darah. Dia menatap Yang Tiandong dan berkata dengan suara rendah, "Katakan padaku, menurutmu apa yang harus aku lakukan?" Yang Tiandong memutar matanya dan berkata, "Ayah, mungkinkah Dewa Abadi tidak mempercayai kata-katamu? Jika Anda secara pribadi mengunjungi sekte manusia dan berteman dengan mereka, mungkin Dewa Abadi akan mengubah pendapatnya tentang Anda." Setelah mendengar ini, mata Raja Iblis Diansu berbinar, ini masuk akal. Tapi ada begitu banyak sekte Dian besar, haruskah saya mengunjungi mereka satu persatu dan tersenyum pada mereka? Tentu saja tidak, Anda hanya perlu berkunjung ke sekte terkuat. Sekte mana yang terkuat di Great Yan? Sekte Murni Giok. Saya adalah murid sekte ini sebelumnya. Saya mungkin bisa berbicara untuk Anda dan menyelamatkan beberapa kesalahpahaman. Baik, ayo pergi ke sekte Jade Pure besok. Tidak, hari ini, sekarang, aku benar-benar tidak tahan lagi. Kurang dari setengah tahun setelah Han Jue mengetahui bahwa Xiaoe telah meninggal, Raja Iblis Diansu bergegas ke sekte Murni Giok. Yang Tiandong memintanya untuk menunggu di dekatnya saat dia mengunjungi tuannya. Han Jue adalah tetua pembunuh dewa dari sekte Murni Giok. Sangat mudah baginya untuk berkonflik dengan Raja Iblis Diansu. Yang Tiandong mengenal tuannya dengan sangat baik. Meskipun dia tidak menonjolkan diri dan mengaku takut mati, jika sekte Murni Giok benar-benar mengalami masalah, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Namun, Diansu bukanlah orang yang lemah, Yang Tiandong tidak ingin mereka bertarung. Di dalam gua Konet Abode, ketika Han Jue mengetahui bahwa Raja Iblis Diansu ada di sini, reaksi pertamanya adalah memasuki percobaan simulasi. Raja Iblis Diansu sangat kuat. Han Jue menggunakan 10 detik untuk pertarungan pertama. Tidak mungkin, sebagai seorang kultivator di tingkat ke-8 dari Void Amalgamation Realm, dia benar-benar membutuhkan waktu 10 detik untuk membunuh seorang kultivator Realm integrasi tubuh tingkat ke-4. Han Jue mengabaikan Yang Tiandong dan melanjutkan simulasi. Kali ini, dia langsung mengaktifkan kartu asnya. Pedang penghakiman primordial menggunakan inten pedang reinkarnasi dan energi roh 6 jalan untuk mengeksekusi pedang dewa hantu hukuman surgawi, langsung membunuh Diansu. Han Jue merasa lega sekarang, tidak apa-apa selama dia bisa membunuhnya secara instan. Dia membuka matanya, menatap Yang Tiandong, dan bertanya dengan santai, mengapa Raja Iblis Diansu ada di sini di sekte Jade Pure. Kali ini, sikapnya benar-benar berbeda. Memberi Yang Tiandong rasa tidak takut. Yang Tiandong diam-diam mengaguminya, seperti yang diharapkan dari tuannya, dia benar-benar pintar. Fakta bahwa Raja Iblis Diansu bisa menunggu di luar sudah menunjukkan sikapnya. Jika itu adalah sekte master, bahkan jika dia tahu tentang sikap Raja Iblis Diansu, dia masih akan gugup. Yang Tiandong mulai menceritakan apa yang terjadi pada Diansu. Han Jue hampir tertawa terbahak-bahak setelah mendengarnya. Raja Iblis Diansu sebenarnya curiga bahwa itu adalah karya seorang yang abadi. Ini juga bagus. Memiliki sekutu lebih baik daripada memiliki musuh. Ya, bawalah Raja Iblis Diansu untuk menemui sekte master. Saya akan mengirim transmisi suara kepadanya sekarang, kata Han Jue. Yang Tiandong sangat gembira.
dia dengan cepat membungkuk dan pergi. Han Jue mengirim transmisi suara ke Li Qingxi. Ketika Li Qingxi mengetahui hal ini, bagaimana dia bisa berani menolak? Dia telah mendengar tentang reputasi Raja Iblis Dianshu. Sama seperti bagaimana orang Cina tahu tentang sapi iblis. Legenda Raja Iblis Dianshu berakar kuat di Yan Agung. Itu semua berkat setan pohon tua seperti budak anjing yang menyebarkannya kemana-mana. Berita tentang kunjungan Raja Iblis Dianshu dengan cepat menyebar ke seluruh sekte. Para murid sangat gugup. Mereka tidak tahu bahwa Raja Iblis Dianshu datang untuk mendiskusikan masalah dengan sekte murni Giok dan berpikir bahwa perang akan segera pecah. 10.000 murid sekte dalam semua waspada. Sejak Taois 9 Kuali memimpin pengembangan sekte, jumlah murid sekte dalam telah melebihi 15.000. Ada juga lebih dari 30.000 murid sekte luar. Ada juga 1.000 murid elit di aula rahasia. Tidak hanya itu, tetapi sekte murni Giok juga telah merekrut hampir 10 tetua tamu alam Nas Chen Sol. Kekuatan keseluruhan mereka sudah bergegas menuju Yan Agung yang terkuat. Han Jue tidak berkultivasi dan terus memperhatikan situasi puncak utama. Untungnya, Raja Iblis Dianshu memang takut. Dia berbicara dengan Li Qingxi dengan sangat tenang. Keduanya hanya mengobrol santai dan tidak membahas kondisi apapun. Raja Iblis Dianshu hanya datang untuk mengungkapkan niat baiknya. Ia berharap kedua kekuatan tersebut dapat menjalin hubungan persahabatan dan tidak menjadi musuh di kemudian hari. Li Qingxi secara alami tidak akan menolak. Setelah mengobrol selama 4 jam, Raja Iblis Dianshu pergi bersama Yang Tiandong. Sebelum pergi, Yang Tiandong mengucapkan selamat tinggal pada Han Jue. Setelah dia pergi, Han Jue masih sedikit tidak senang. Tapi ini juga bagus. Yang Tiandong memiliki seseorang untuk diandalkan dan tidak perlu merepotkannya di masa depan. Han Jue memutuskan untuk tidak mengutuk Raja Iblis Dianshu lagi, kecuali dia membuat masalah. Raja Iblis Dianshu telah menyerah. Xiaoe sudah mati. Tidak ada lagi target harian. Han Jue menghela nafas dan merasa sedikit menyesal. Lupakan, kultivasi adalah satu-satunya pendamping di jalan panjang kehidupan. Han Jue terus berkultivasi. Tujuannya adalah untuk menerobos ke tingkat ke-9 dari Void Amalgamation Realm sesegera mungkin. 7 tahun kemudian, Han Jue akhirnya menerobos ke tingkat ke-9 dari Void Amalgamation Realm. Luar biasa, Han Jue akhirnya melihat sekilas alam integrasi tubuh dan sangat senang. Setelah mencapai tingkat ke-9, dia akan mengumpulkan energi roh 6 jalan untuk mencapai tahap sempurna. Itu akan memakan waktu paling lama beberapa hari. Adapun menerobos, itu hanya akan memakan waktu beberapa hari. Karena Han Jue tidak ada hubungannya, dia membuka hubungan interpersonalnya untuk memeriksa email-emailnya. Teman baikmu Zhou Fan diserang oleh seorang kultivator yang saleh, X8932. Teman baikmu Zhou Fan telah tewas. 3. Teman baikmu, Peri Sisuan, mendapatkan pertemuan yang kebetulan. Dia memperoleh pencerahan dari Dao besar dan tingkat kultivasinya meningkat. Teman baikmu Zhou Fan telah merekonstruksi tubuhnya melalui bantuan sosok yang perkasa. Dia telah berhasil dihidupkan kembali dan kultivasinya telah meningkat pesat. 3. Hewan peliharaanmu, Chaotic Heavenly Dog, diserang oleh binatang buas, X7843. Hewan peliharaanmu, Chaotic Heavenly Dog, terluka parah. Untungnya, itu memiliki keberuntungan dan berhasil bertahan. Teman baikmu Huang Zuntian telah menghabiskan harta karun alam. Potensi kultivasinya telah meningkat. Zhou Fan meninggal dan kemudian dihidupkan kembali. Betapa konyolnya, Han Jue merasa jika dia tidak datang ke dunia ini, Zhou Fan pasti akan menjadi protagonisnya. Dia bertanya-tanya seperti apa tabrakan yang akan terjadi antara Zhou Fan dan Su Qi jika mereka bertemu. Perlu disebutkan bahwa dia tidak melihat email apapun dari Su Qi. Dia menduga bahwa orang ini berkultivasi dalam pengasingan untuk meningkatkan kultivasinya. Su Qi berada di pengasingan, dunia itu damai. Meskipun demikian, Han Jue berharap bahwa dia tidak akan memasuki pengasingan selama periode waktu ini. Selain itu, Chaotic Heavenly Dog terlalu tidak terkendali. Han Jue tiba-tiba tidak berani menjadi tuannya lagi. Berapa banyak musuh yang dibuatnya. Keberuntungan Huang Zuntian baik.
Harta karun yang dapat meningkatkan potensi kultivasi seseorang semuanya adalah harta karun legendaris. Itu masuk akal. Dengan Sekte Sembilan Naga di tangan Huang Zuntian, tidak sulit baginya untuk mengumpulkan sumber daya. Dunia kultivasi sama menariknya seperti biasanya. Zhou Fan dan Chaotic Heavenly Dog mungkin sudah membuat tanda dan menimbulkan masalah di seluruh dunia. Melalui email, Han Jue tampaknya telah membaca banyak novel dan mendapat banyak manfaat. Logikanya masih sama. Jika dia tidak mencari kematian, dia tidak akan mati. Monster tua yang tercerahkan memiliki kebencian terhadapmu. Poin kebencian saat ini, 4 bintang, 1 Han Ju bingung. Siapa monster tua yang tercerahkan? Bagus, saya hanya khawatir tentang betapa tidak bergunanya kitab kemalangan ketika Anda datang mengetuk pintu saya.